Jangan takut. Cepat lari. Mereka akan menghabisimu. Cepat lari. Kejar mereka. Kejar. Kejar. Cepat. Shiki, aku tidak sanggup lari lagi. Kamu pergi dulu. Tidak usah pedulikan aku. Jangan takut, Kakak Jinyu. Kita akan baik-baik saja. Kita sudah berjanji. Saat kamu menjadi jenderal besar nanti, Shiki akan ada di rumah membuatkan makanan kesukaanmu, kue akar teratai saus osmanthus dan menunggu kepulanganmu. Ini adalah benda yang diincar oleh para penjahat itu. Jika digabungkan menjadi satu, dapat menguasai seluruh militer di dunia. Setengah ini kuberikan padamu, bawa ini, dan cepatlah melarikan diri. Dimanapun kamu berada kelak, aku pasti akan menemukanmu. Sekelompok sampah. Bagaimana bisa orang yang sudah tertangkap bisa kabur? Itu adalah Pangeran Muda Zenan. Jika karena kesalahan bodoh kalian, sampai merusak rencana persatuan, kita semua harus menanggung akibatnya. Kakak, seharusnya mereka belum lari jauh. Cepat kejar. Entah masih ada atau tidak. Aku ingin membawa kepala mereka ke hadapanku. Ada pergerakan di sana. Kejar. Kejar. Shichi, mereka mengincarku. Kamu cepatlah pergi, biar aku yang memancing mereka. Aku? Kenapa tidak bisa bergerak? Kakak Jinyu, obat penahan pendarahan ini akan membuatmu tertidur sejenak. Sebelumnya kamu selalu melindungi Shichi. Sekarang biarkan Shichi yang melindungimu. Jangan. Kakak Jinyu ke sebelah sini. Dia ada di sana. Berani-beraninya kamu kabur. Katakan, di mana anak laki-laki yang bersamamu? Bangunlah, jangan tidur. Jangan sampai tertidur. Ambil saja nyawaku. Lepaskanlah Kakak Jinyu. Memangnya kamu siapa? Nyawamu tidak ada harganya. Kenyahlah. Shichi, aku berjanji, aku pasti akan menemukanmu. Aku pasti akan menemukannya. Siapa kalian? Aku sedang bertanya, siapa sebenarnya kalian ini? Siapa aku tidaklah penting, tapi ku dengar kau telah berbuat jahat berkali-kali dan melakukan segala macam kejahatan. Pernah melihat gadis ini? Karena kau sudah tahu siapa aku, beraninya kau cari masalah denganku? Cepat lepaskan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Jangan biarkan ada yang selamat. Baik, Yang Mulia Putra Mahkota. Habisi. Kue bunga osmanthus tepung teratai yang lezat, hanya sepeser dolar. Halo, mau coba kue bunga osmanthus ini? Yang Mulia Putra Mahkota, sepertinya komplotan penjahat ini bukanlah orang-orang yang dulu mengejar Anda dan gadis Shichi. Yang Mulia, Anda baru saja pulang dari medan perang? Bagaimana jika istirahat sejenak sebelum kita mencari gadis Shichi lagi? Tidak apa-apa, lanjutkan pencariannya. Baik.
Kakak Jinyu. Ah. Pangeran Muda Zenan, kamu pasti tidak ingin melukai warga sipil yang tidak bersalah, kan? Jika kamu terus bersikap kejam tanpa ampun, maka aku akan menghabisi nyawanya. Yang kamu sandera itu adalah dia. Bagaimana mungkin kamu bisa mengancamku? Percaya atau tidak, terlepas dari kamu menghabisinya atau tidak hari ini, kamu tetap akan tiada. Jika tidak percaya, lakukan saja sekarang. Saya sebagai rakyat biasa, ingin mengucapkan terima kasih atas budi baik yang mulia pangeran. Kakak Jinyu, sudah 8 tahun berlalu, Ciki hampir saja tidak bisa melihatmu lagi. Entah bagaimana kabarmu di sana, dan apakah kamu sudah melupakanku? Shiki, 8 tahun sudah terlewati. Di mana sebenarnya keberadaanmu? Aku sudah mencari ke seluruh negeri. Tapi mengapa bayanganmu masih belum terlihat juga? Tuan Mudalin, lihat utang judi yang kumiliki. Zian, aku sudah menemukan sesuatu yang menarik untukmu. Dia adalah seorang gadis buta. Kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Wah, Nanze, bukankah adikmu ini seorang yang terpelajar? Tapi kalau melihat matanya itu, membaca pun tidak akan berguna, kan? Hei, Yuanzi, pemikiranmu ini sangat dangkal. Ayo kita lihat. Siapa bilang orang buta tidak punya bakat? Hah? Siapa tahu bakatnya ini? Mungkin hanya keluar saat berada di ranjang. Hahaha. Kembalikan padaku. Kembalikan. Ini. Kakak. Cukup. Jangan buat aku malu di sini. Cepat pergi sana. Dia ini hanyalah seorang gadis buta yang diadopsi karena ayahku merasa kasihan. Ayahku menganggapnya anak, tapi aku tidak pernah menganggapnya sebagai adik. Kakak, ayah sakit? Bisakah kamu pulang untuk menengoknya? Jangan sebut pria tua itu di depanku. 8 tahun lalu, kalau bukan karena dia bersikeras mengadopsimu dan menghabiskan semua harta untuk mengobati matamu, mana mungkin nasibku sesial ini sampai tidak punya uang untuk menikah. Bisa melihatnya matamu sekarang, itu menggunakan semua uangku. Kembali dan katakan pada pria tua itu, dalam waktu 3 hari, jika dia tidak bisa menyiapkan mas kawin, aku akan memutus hubungan dengannya. Kak. Menyingkir sana, dasar buta. Hati-hati di jalan, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Jangan. Dia lagi. Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia Putra Mahkota. Yang Mulia, bagaimana menurut Anda? Yang Mulia, aku akan menggantinya dengan yang baru. Ini kue akar teratai Osmanthus, buatanku sendiri. Yang Mulia? Yang Mulia, sesuatu yang asal-usulnya tidak jelas ini, tidak boleh dimakan. Yang Mulia, apa yang Anda lihat? Orang yang tadi itu, rasanya sangat akrab. Apakah Anda lupa? Gadis yang Anda selamatkan di jalan utama tadi adalah orang yang sama. Benar-benar suatu kebetulan, Anda harus waspada jika ini sebuah jebakan. Nasibmu sangat beruntung, bahkan kejadian itu tidak membuatmu tiada. Nanze, Saya di sini, Tuan. utangmu di tempat judi sebanyak 100 koin perak. Belum kau lunasi, kan? Akan kulunasi, Tuan Mudalin. Aku pasti akan melunasinya. Dasar kamu. Aku juga harus menikahi Kiki. Mohon beri saya waktu beberapa hari lagi. Bukannya aku tidak mau memberi waktu, tapi lihatlah keluargamu. Ada yang sakit, ada yang cacat. Bagaimana bisa aku percaya kalau kau bisa melunasi uang itu? Begini saja, aku akan memberikan jalan keluar untukmu.
Baik. Pengusaha kaya di ibu kota kita, Tuan Shen. Dia sangat kaya raya dan sangat dermawan, terlebih lagi dia sangat menyukai wanita. Dia adalah pelanggan tetap di Menara Mancun, terutama dia sangat menyukai gadis kecil yang memiliki kekurangan fisik. Aku lihat adik perempuanmu itu, gasnya cukup cantik, sesuai dengan seleranya. Lihat Nanze, dia tampak sangat menyayangi adiknya. Lebih baik lupakan saja, lagi pula Nona Kiki mungkin tidak bisa menunggu lagi. Hei, boleh saja. Adikku juga boleh. Lihatlah, dia memang sudah seharusnya masuk usia pernikahan. Boleh kok, adikku bisa melakukannya. Nanze, si Tuan Shen ini sangat kejam dalam urusan ranjang. Dia bahkan punya 28 selir di kediamannya. Wanita yang sudah bersamanya tidak akan bisa turun dari ranjang selama setengah bulan. Dia itu adikmu sendiri, apa kamu tidak merasa kasihan? Kiki, Lepaskan, berikan aku sedikit waktu lagi. Nanze. Dasar laki-laki tidak berguna tanpa jabatan. Jika kau masih belum bisa mengumpulkan uang lamaran, aku akan menikah dengan orang lain. Jangan, Kiki. Berikan aku sedikit waktu. Yah, aku sudah membesarkannya selama bertahun-tahun. Tidak ada salahnya dia membantuku mencari uang mahar. Itu sah-sah saja kan? Benar kan? Saya mohon pada Tuan Muda Lin untuk mengatur pertemuan dengan Tuan Shen bertemu di Menara Xiangming. Nanyan. Adik perempuan. Tadi kakak salah. Ada bagian yang terluka. Kamu tahu sendiri kan, kakak sedang butuh uang. Kue osmanthus di keranjang belum habis terjual? Belum. Kakak sudah mencarikan saudagar kaya untukmu. Dia bilang akan memborong semuanya, ada di pavilion Xiangming. Benarkah? Setelah nanti terjual habis, kita bawa uangnya pulang untuk mengobati ayah. Bagaimana? Boleh. Ayah pasti sangat senang kalau tahu. Aku pergi sekarang. Pergilah cepat. Yang mulia, pavilion Xiangming ini adalah pemberian dari Shen Wanjin Tuan Shen kepada Kaisar, dan sekarang menjadi milik pribadi Anda. Anda bisa merapikannya dengan baik. Sebaiknya ganti semuanya dengan orang-orang kita. Nanti, panggil Shen Wanjin untuk menemuiku. Baik. Benar juga. Yang mulia, pedang Anda sudah saatnya dirawat. Kakak Jinyu, ini kubuat dengan tanganku sendiri. Setelah kita berhasil kabur, aku akan memasakkannya untukmu setiap hari. Rasa ini Shiki. Yang mulia putra mahkota. Yang mulia, tangan Anda. Shiki, Dia memanggilku apa? Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia? Yang mulia, luka Anda di medan perang belum pulih sepenuhnya, Anda tidak boleh terluka lagi. Saya akan memanggil tabib untuk Anda. Ternyata aku salah dengar. Bagaimanapun Shichi adalah nama lamaku, hanya kakak Jinyu yang tahu. Silakan duduk, Yang mulia. rasa kue osmanthus itu sama persis dengan buatan Shiki. Menurutmu, mungkinkah dia itu Shiki milik kita? Yang mulia, dia sudah berkali-kali bertemu dengan Anda, identitasnya memang sangat mencurigakan. Lagi pula, gadis Shichi milik Anda itu sehat walafiat, bukan seorang gadis yang setengah buta. Kalau begitu, segera selidiki. Tidak peduli siapa yang mengirimnya, aku harus tahu identitas lengkapnya. Baik. Shichi, aku sudah berjanji padamu. Dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Maaf mengganggu. Saya datang untuk mengantarkan kue osmanthus pati akar teratai. Atur dengan rapi dan letakkan di atas piring. Baik. Harum. Sungguh sangat harum. Harumnya, sangat harum. Sungguh harum. Apa yang ingin kamu lakukan? Jadi, kamulah si cantik kecil yang mereka berikan untukku. Tuan, Bukankah Anda melakukan kesalahan? Saya datang hanya untuk mengantarkan kue bunga osmanthus. Tuan, saya tidak butuh uangnya. Ambil semua barang ini. Tuan, tolong lepaskan saya. Si cantik, apa yang kamu bicarakan soal uang? Seluruh dirimu sudah menjadi milikku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tersipu malu-malu? Benar-benar secantik bidadari? Baru pertama kali ini aku mendapatkan si cantik seperti kamu. Jadilah penurut, maka aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Tolong. Tolong saya. Ini adalah wilayahku, teriakanmu tidak akan ada gunanya. Kemarilah, sayang. Tolong. Ayo pergi. Tolong saya. Tolong.
seseorang tolong. Dasar wanita sampah, pengawal, tangkap kembali wanita hina itu. Hari ini Putra Mahkota akan datang untuk mengambil alih pavilion Xiangming. Saat ini kita tidak boleh membiarkan adanya masalah baru. Adik perempuan, kamu tidak apa-apa. Kak, orang itu mencuri penutup mataku dan ingin berbuat asusila padaku. Kamu harus segera lapor polisi. Iya, tenang saja. Ikut kakak dulu ya. Ayo jalan. Kak, apakah kamu salah jalan? Seharusnya kita turun ke bawah. Ah, kakak sudah memesan kamar di sini, biar kamu bisa sembunyi sebentar. Ayo pergi. Tidak. Dari mana kakak punya uang sebanyak ini? Ada apa? Kamu bersekongkol dengan mereka. Tuan Shen itu kaya raya. Dia tidak akan pelit padamu. Lepaskan aku. Ikut aku. Ah. Tolong aku. Apa kamu sudah gila? Mohon maaf semuanya. Adik perempuan baru saja tertangkap berselingkuh. Pikirannya sedang tidak waras. Mohon tidak maaf benar. semuanya. Maafkan kami. Aku tidak melakukannya. Gadis yang secantik itu ternyata melakukan hal memalukan seperti itu? Jika aku kakaknya, aku pasti sudah memberinya pelajaran keras. Benar-benar tak tahu malu, wanita ini harus dihukum berat? Benar sekali. Aku tidak. Aku benar-benar tidak melakukannya. Siapa yang berani membuat keributan di tempatku? Adik ipar, memang benar adikku bersalah karena telah berselingkuh. Tapi selir rendahan seperti dia harus dididik dengan keras, bukan? Perempuan itu ibarat adonan. Harus ditempa agar menurut. Bawa dia kembali sekarang. Untuk kamu beri pelajaran. Tidak, aku tidak mengenalnya. Cantik, mari pulang bersamaku. Aku tidak mengenalmu. Aku sungguh tidak mengenalmu. Hanya seorang selir rendahan berani sekali berbuat asusila seperti itu? Tuan Shen saja tidak membuangmu, cepat kembali bersama Tuan Shen? Benar itu. Tuan Shen adalah pria yang terhormat. Kamu hanya wanita buta. Bisa menikah dengan keluarga Wang, itu adalah keberuntunganmu. Wanita hina, jangan berani menolak kebaikanku. Sudah selingkuh saja aku masih mau memaafkanmu, tapi aku memohon padamu untuk pulang pun kamu tidak mau. Apakah kamu sudah begitu tidak sabar untuk mencari pria selingkuhanmu itu? Hah? Dasar wanita sampah? Tuan, aku memohon padamu. Tolong lepaskan aku. Tentu saja semua itu benar. Lihatlah, dia sampai berlutut meminta maaf. Cepat menurutlah, dan kembalilah bersama Tuan Shen. Kakak, aku memohon padamu. Tolong selamatkan aku. Katakan padanya untuk melepaskanku. Yang mulia, tangan Anda. Kue osmanthus tepung teratai. Obat penghenti darah. Bagaimana bisa ada kebetulan yang luar biasa seperti ini? Yang mulia, sudah ketemu. Gadis itu berusia 18 tahun. Ada catatan pengobatannya di klinik medis. Dikatakan bahwa saat usianya 10 tahun, matanya buta karena tergores senjata tajam, bukan karena cacat sejak lahir. Jangan bodoh, kakak juga melakukannya demi kebaikanmu, kan? Sudah diberi kebaikan malah memilih kehancuran. Semuanya, selir rendahanku ini agak tidak menurut. Siapapun yang bisa membantuku menaklukkannya, akan aku hadiahkan hak pakai seumur hidup untuk kamar nomor 1 di pavilion Xiangming. Jangan mendekat, jangan mendekat. Pergi kalian. Kalian, ku minta jangan mendekat. 8 tahun yang lalu. Ya, tidak salah lagi, dialah Shiki. Shichi, sudah 8 tahun lamanya, akhirnya aku menemukanmu kembali. Kamar nomor 1 tingkat surga, itu hanya untuk para pejabat dan bangsawan. Jika aku mendapatkannya, mungkin saja Sang Putra Mahkota akan mengobrol dan bercanda denganku. Biarkan aku. Aku juga ikut. Karena kalian semua sangat tertarik, mengapa tidak ikut bersama saja? Ini. Tuan Shen, orang ini milik Anda. Anda bisa melakukan apa saja padanya sesuka Anda. Hahaha. Si cantik kecil. Jangan. Pergi sana. Jangan sentuh aku. Wanita kejam, kamu benar-benar tidak tahu diuntung.
Biar ku beritahu ya, kamu itu hanyalah sampah yang bisa dipermainkan siapapun. Aku bisa melakukan apa saja padamu sesuai dengan keinginanku. Apa kamu percaya? Aku bisa menghabisimu di depan umum. Siapa yang bisa menolongku? Ah, Bahkan jika dewa datang pun, tidak akan ada yang bisa menolongmu. jangan. Jangan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan kabur dari genggamanku. Masih ingin lari? Ah. Sepertinya kaki ini juga sudah tidak berguna bagimu ya. Berhenti. Kakak Jinyu, Coba saja jika ada yang berani menyentuhnya. Memangnya siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur urusan keluarga Shen Wanjun? Apa kamu tahu siapa aku? Shen Wanjin sudah memasuki usia 50 tahun, memiliki banyak istri dan selir, bahkan sudah punya 28 selir. Karena berbisnis di wilayah barat, menjadi orang terkaya di ibu kota, dan kini berhubungan dengan orang-orang istana, mengandalkan dukungan itu untuk berbuat sewenang-wenang. Tuan Shen ternyata sudah punya koneksi ke istana. Pantas saja berani mengambil begitu banyak selir. Termasuk si cantik ini, aku akan punya 29 selir, bahkan pihak istana tidak berani mengusikku. Lalu kenapa kamu masih mau ikut campur? Memangnya siapa kamu? Hah, Hanya karena aku adalah pangeran muda Zenan Pei Jinyi. pergi sana. Apa kamu pikir kamu ini adalah yang mulia putra mahkota? Aduh, kenapa Anda datang kemari? Ampun, tolong ampuni saya. Shen Wanjin, berani sekali kamu. Kamu hanya memakai baju zirah tua, dan kamu mengaku sebagai yang mulia putra mahkota, membawa busur usang saja, ingin menakuti siapa? Berani sekali. Beraninya menyamar sebagai yang mulia putra mahkota. Menurutku dia ini pasti selingkuhan gadis ini, Tuan Shen. Segera hukum bocah ini dengan berat. Kembali kalian semua, bawa penipu yang mengaku putra mahkota ini, seret keluar dan beri dia pelajaran. Berhenti semuanya. Tuan Xiao, kenapa Anda datang ke sini? Saya baru saja ingin berkunjung ke kediaman putra mahkota. Ada apa? Apakah putra mahkota juga datang? Kurang ajar. Tuan Xiao, apa salah yang telah aku perbuat? Mengapa Anda memukulku? Kamu berani menyinggung putra mahkota? Hukuman berat pun belum cukup untukmu. Ini tidak adil, Tuan Xiao. Aku bahkan belum pernah melihat wajah putra mahkota sebelumnya. Bagaimana mungkin aku berani menghina beliau? Hei, aku baru saja menangkap seorang penjahat yang telah menyinggung putra mahkota. Bagi putra mahkota, aku sangat setia padanya. Yang mulia, bawahanku ini datang terlambat. Yang mulia, ini adalah Shen Wanjin, bukti kejahatannya selama bertahun-tahun. Semuanya telah diserahkan ke pihak berwenang. Yang mulia, mohon ampuni saya. Ini semua karenanya Tuan Shen yang telah menghasut kami. Yang mulia, saya sungguh sombong dan bodoh. Telah menyinggung Yang mulia, mohon ampuni nyawa saya. Shen Wanjin, kamu telah menindas orang lain, bekerja sama dengan pejabat korup, dan menindas rakyat jelata. Apakah kamu pikir di ibu kota ini, tidak ada orang yang bisa mengaturmu lagi? Saya tidak berani, Tuan. Saya tidak berani. Benar atau tidaknya? Biar pengadilan yang memutuskan. Seumur hidupmu, bertobatlah dengan baik di penjara. Tuan, mohon ampuni saya. Bawa dia pergi. Tuan, ampuni saya. Mohon ampuni saya. Ampuni saya. Mohon ampuni nyawa saya. Ampuni saya. Putra mahkota sangat berkuasa. Jika aku bisa menikah dengannya, dalam hidupku, aku pasti akan menikmati kekayaan dan kehormatan yang tak ada habisnya. Yang mulia, ini sesuai pesanan Anda. Cadar penutup mata untuk Nona Nanyan. Apakah matamu sudah bisa melihat dengan jelas? Yang mulia telah menyelamatkan hamba berkali-kali. Hamba tidak tahu bagaimana harus membalas budi pada Anda. Di antara kita, tidak perlu bicara seperti itu. Aku hanya ingin memastikan padamu, apakah kebutaanmu itu terjadi setelah kamu lahir? Menjawab Yang mulia, ketika saya masih kecil, ayah saya menghabiskan semua hartanya untuk menyembuhkan mata saya. Dia mencari banyak dokter terkenal, dan pada akhirnya, saya hanya bisa melihat dengan jelas melalui lapisan kain kasa ini. Mata ini takut akan cahaya. Sekali saja penutup mata ini dilepas, maka saya tidak ada bedanya dengan orang buta.
putra mahkota. Kenapa Anda menanyakan hal ini? Hanya ingin tahu saja. Shiki adalah seorang yatim piatu, tapi dia justru punya kakak dan ayah. Mungkinkah benar-benar ada seseorang yang menempatkannya di sini sebagai mata-mata? Anda telah menyelamatkan saya berkali-kali. Saya sungguh tidak tahu bagaimana cara membalas budi ini. Saya dengar Yang Mulia suka makan kue akar teratai saus osmanthus. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa memasaknya sendiri untuk Anda. Ini lencana milikku. Jika butuh sesuatu, aku akan mencarimu. Anda sudah menyelamatkanku berkali-kali dan tidak pernah mempermasalahkan asal-usul serta cacat yang kupunya. Andai saja dia adalah kakak Jinyu milikku, itu akan sangat indah. Nanyan, apa yang sedang kamu bayangkan? Dia adalah Pangeran Muda Zenan. Mana mungkin dia adalah kakak Jinyu. Yang Mulia, kalau begitu saya pamit undur diri dulu. Jubah Anda ini akan saya kembalikan setelah saya cuci bersih. Baginda, karena gadis Nanyan punya begitu banyak kemiripan, mengapa tidak langsung menanyakan tentang kejadian di tahun itu saja? Jika dia benar-benar mata-mata yang dikirim ke sini, bicara terlalu banyak justru akan membahayakan Shiki. Hal ini harus diselidiki dengan tuntas. Tentang masalah Nanyan memiliki orang tua, mengapa tidak memberitahuku sebelumnya? Keluarga Nanyan bukan berasal dari ibu kota, tapi mereka datang dari luar kota untuk mencari pengobatan. Itulah sebabnya mereka tidak terdaftar dalam catatan. Untuk informasi lainnya, orang yang saya utus masih belum kembali. Lapor. Pangeran, penjahat yang mengejar Anda saat itu, sudah berhasil kami tangkap. Dia pasti tahu di mana keberadaan gadis Shiki. Bicara. Bicara atau tidak? Habisi saja aku jika berani. Delapan tahun lamanya, aku mencarimu selama 8 tahun penuh. Katakan, anak kecil pada masa itu, kemana kamu membawanya pergi? Aku tidak akan bicara apa-apa. Habisi saja aku jika berani. Apa kamu pikir kamu punya pilihan lain? Atasan yang kamu banggakan itu, telah dituduh korupsi dana militer dan telah diasingkan. Kamu punya seorang putri, usianya 8 tahun, bukan? Bagaimana kamu mengetahuinya? Jangan sentuh anakku. Saat kamu menyiksa Shiki waktu itu, pernahkah kamu memikirkan putrimu sendiri? Ambillah nyawaku, lepaskan kakak Jinyu. Siapa kamu berani bicara begitu? Dasar orang rendahan tak berharga. Pergi sana. Yang Mulia Putra Mahkota, saya hanya menjalankan perintah. Mohon ampuni saya. Aku harus melepaskanmu? Lalu siapa yang mengasihani Shikiku? Aku bicara? Aku akan bicara. Waktu itu aku berniat menghabisinya, tapi tanpa sengaja aku melukai matanya. Matanya menjadi buta, lalu dia dibuang di gunung. Dia tidak mungkin bertahan hidup lama. Dia sudah tiada? Tidak, dia belum tiada. Waktu itu aku khawatir rahasianya terbongkar. Niatnya ingin mengubur jasadnya, tapi ternyata aku mendapati. Dia diselamatkan dan diadopsi orang lain. Waktu itu aku baru tahu istriku sedang hamil. Aku tidak ingin menambah dosa. Maka aku membiarkannya hidup. Apa katamu? Pangeran, jika Nona Nanyan juga seorang anak angkat, maka kemungkinan besar dialah Shiki yang sedang Tuan cari. Kenapa aku bisa membesarkan hewan tak tahu diri ini? Yan Er, ayah tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Sebenarnya kamu dan Nanze adalah anak yang aku adopsi. Hanya saja dia manja sejak kecil, untungnya kamu sangat mengerti dan selalu mengalah padanya. Selama bertahun-tahun ini, ayah memperhatikan semuanya. Ayah, Dia berubah menjadi seperti itu. Itu semua adalah kesalahan ayah. ayah, Anda tidak bersalah. Justru akulah yang harus berterima kasih karena sudah membesarkanku. Anda, demi menyelamatkanku, telah menghabiskan seluruh harta kita. Aku pasti akan giat mencari uang untuk membeli obat demi kesembuhan ayah. Percayalah padaku. Jangan hanya pikirkan ayah, kamu juga sudah beranjak dewasa. Sudah saatnya bagimu untuk menikah. Kalau tidak segera menikah, kamu bisa jadi perawan tua loh. Jika ada pria yang kamu sukai, beritahu ayah. Meskipun harus menjual rumah ini, ayah akan melepaskanmu dengan pernikahan yang mewah. Ayah, maafkan aku karena harus mengecewakanmu. Di dalam hatiku hanya ada kakak Jinyu. Jika tidak menemukannya, aku akan terus mengabdi kepadamu seumur hidupku. Siapa Nan Qingshan? Hutang di kasino sebesar 100 keping perak itu harus segera dilunasi. Aku tidak pernah pergi ke kasino. Dari mana asalnya utang itu? Aduh ayah, anak yang berutang, ayah yang membayar. Ini semua salahmu karena mengadopsi gadis pembawa sial ini. Aku tidak bisa melunasi uang ini. Jadi aku harus berharap padamu, orang tua. 100 koin perak, cepat bayar sekarang. Dasar anak durhaka.
Selain mencelakai adikmu sendiri, apakah kamu juga mau mencelakai ayahmu? Kakak, rumah kita sudah tidak punya uang lagi. Wah, Nanyan, kamu sudah menjadi simpanan putra mahkota? Memintanya membantu melunasi utang judi. Bukankah itu hal yang sangat mudah? Putra mahkota benar-benar berbaik hati menyelamatkanku, tapi pikiranmu malah sangat kotor. Jangan banyak bicara. Kamu merusak kesepakatanku dengan Tuan Shen, dan mengira bisa kabur begitu saja? Tidak mau bayar. Ya, jika tidak bayar, aku punya cara lain untuk menangani ini. Hancurkan semuanya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Jangan. Ini obat untuk mengobati penyakit ayah. Hancurkan lebih keras. Tuan Mudalin, saya mohon kepadamu, jangan dihancurkan lagi, uangnya akan saya bayar. Anda hanyalah seorang patua yang sudah hampir tiada. Memangnya mau bayar pakai apa? Bagaimana jika jadikan putrimu sebagai jaminan utang? Serahkan putrimu kepadaku. Benar sekali Tuan Mudalin. Meskipun Tuan Shen tidak bisa diandalkan, tapi wajah adikku ini bernilai $100 pasti tidak masalah. Dasar anak kurang ajar, Tuan Lin, tolong lihat putriku. Dia buta, tidak berharga. Aku mohon padamu, aku akan usahakan segala cara, pasti akan membayarnya padamu. Kamu sudah tidak berdaya begini. Bagaimana bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Aku beri kamu dua pilihan. Berikan sebelah tanganmu, atau serahkan putrimu kepadaku. Tuan, tolong jangan sakiti putriku, aku mohon. Uang ini pasti akan aku bayar. Enyahlah kamu. Ayah, Kalau begitu gunakan tanganmu sebagai pengganti hutang. jangan. Wanita hina, beraninya kamu menolak kebaikanku. Jangan sakiti putriku, ambil saja tanganku. Jangan, Ayah. Ayah. Kakak, aku mohon padamu. Selamatkan ayah, dia sedang sakit. Menyelamatkannya? Demi mengobatimu. Saat dia menghabiskan seluruh harta keluarga. Apakah dia pernah memikirkan aku? Yan Er. Ayah, Setelah aku puas bersamamu, aku akan menyerahkanmu ke Paviliun Mancun, agar kamu tahu apa arti kesenangan sebenarnya. tolong jangan. Tidak. Lepaskan aku. Tolong. Siapa yang berani menyentuh milikku? Ayah, bangunlah, ayah. Memangnya siapa kamu? Beraninya mengganggu urusanku? Akan kuhabisi kamu. Tunggu apa lagi kalian? Serang dia. Sebenarnya siapa kamu? Bawa semua orang ke kantor pengadilan, proses mereka sesuai hukum. Baik, jalan-jalan. Kamu tidak apa-apa? Yang mulia, aku memohon padamu untuk menyelamatkan ayahku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Pengawal Xiao, Saya di sini. pergi panggil tabib. Bawa Tuan Nan ke villa, istirahatkan dia dengan baik. Baik. Ayah, Yang mulia, saya difitnah. Ini semua karena perintah Tuan Mudalin. Tidak ada hubungannya dengan saya. Sama sekali tidak ada hubungannya. Pak Pangeran Muda. Yang mulia Shizi, aku sungguh tidak mengenali orang hebat. Tolong pertimbangkan hubungan ayahku. Tolong maafkan aku kali ini saja. Terlebih lagi keluarga mereka hanya penjudi dan orang cacat. Mengapa Anda malah membantu mereka? Apapun yang aku lakukan, memangnya perlu melapor kepadamu? Mana berani? Aku tidak berani. Yang mulia Shizi, aku hanya menagih utang dengan wajar. Aku juga tidak melakukan kesalahan besar. Lagi pula Nanze sendiri yang ingin menjadikan adik perempuan sebagai jaminannya. Selama bertahun-tahun kamu memanfaatkan kekuasaan ayahmu, menculik wanita dan berbuat kejahatan seenaknya. Seret dia keluar, tara priamu masa, beri dia hukuman mati. Tidak. Yang mulia Shizi, ampuni aku. Yang mulia Shizi, ampuni aku. Pangeran, kita semua ini adalah keluarga. Saya yakin adik perempuan tidak akan tega melihat saya dikurung di dalam penjara. Benarkan begitu? Memangnya kamu layak? Pergilah dulu, masalah ini akan aku tangani. Hei, adik perempuan. Apa kamu tega melihat kakak laki-laki di penjara? Keluarga Nan hanya punya satu anak laki-laki yaitu saya. Jika saya tiada, maka tidak ada yang akan meneruskan nama keluarga. Saat kamu berada di tempat judi,
Kenapa kamu tidak memikirkan bahwa kamu masih punya adik perempuan? Adik perempuan, seluruh uang keluarga ini sudah dihabiskan untuk biaya pengobatanmu. Kamu tidak akan tega melihat kakak laki-laki membusuk di penjara, kan? Saat kakak bertindak jahat pada ayah, kenapa tidak ingat bahwa beliau membesarkanmu? Utang yang kamu buat sendiri, harus kamu tanggung sendiri. Wanita kejam, aku akan menghabisimu. Bawa orang ini pergi, lumpuhkan tangan kanannya, dan jebloskan dia ke penjara kekaisaran untuk merenung. Jangan-jangan, aku salah. Tolong jangan. Jangan lakukan itu. Tidak. Tolong lepaskan. Ayo pergi. Nanyan. Yan Er. Di mana putriku Nanyan? Ini adalah putra mahkota Raja Zenan. Anda tidak perlu khawatir. Putra mahkota. Hamba memberi salam kepada putra mahkota. Bangunlah. Nan Qingshan. Saya di sini, Tuan. Apakah Nanyan benar-benar putri kandungmu? Putra mahkota kami sangat tidak menyukai pembohong. Sebelum berbicara, pastikan Anda berpikir 2 kali. Dulu mata Nanyan terluka oleh pembunuh. Hal ini pasti ada kaitannya dengan istana. Aku tidak akan membiarkan Nanyan terjerumus ke dalam bahaya lagi. Tuan Muda Shizi, saya tidak berani menyembunyikan apapun. Nanyan adalah putri kandung saya. Nanze barulah anak yang saya adopsi. Hanya saja selama bertahun-tahun ini, demi membuat Nanze mau memikul tanggung jawab, itulah sebabnya saya merahasiakannya. Tak disangka, semuanya malah menjadi bumerang. Apakah ucapanmu benar? Tuan Muda Shizi, selama bertahun-tahun ini, saya telah menghabiskan seluruh harta kekayaan hanya demi menyembuhkan mata Yan Er. Jika dia bukan putri kandung saya, mengapa pula saya harus bersusah payah begini? Nanyan ternyata bukan Shiki milikku. Tuan Muda Shizi, Anda beristirahatlah dengan tenang di sini. Mengenai Nona Nanyan, kami sudah punya rencana sendiri. tunggu sebentar. Ayah. Ayah. Di mana jimat militerku? Sudah bangun? Apakah keadaanmu sudah membaik? Di mana ini? Di mana ayahku? Kediaman Pangeran Zenan. Tabib bilang, kamu pingsan karena terlalu terkejut. Mengenai ayahmu, tidak perlu khawatir. Aku telah mengatur orang terbaik untuk merawatnya di villa. Pangeran muda, terima kasih karena sudah menyelamatkan ayahku. Jika pangeran tidak keberatan, aku bersedia menjadi pelayan Anda dan melayani pangeran selamanya. Baiklah, kalau begitu menetaplah di sini. Tapi lencana ini akan aku simpan. Terima kasih pangeran. Meskipun kamu bukan Shichi, tapi kamu sangat mirip dengannya. Jika aku berbuat baik padamu, mungkin di dunia ini juga ada orang yang akan memperlakukan Shikiku dengan baik pula. Kalian bertiga, apakah kalian pelayan baru? Yu Yao ini adalah pelayan kepala yang tumbuh besar bersama pangeran muda di area belakang kediaman. Kediaman pangeran Zenan ini, dialah yang paling berkuasa. Susah payah aku menyusup ke kediaman pangeran ini. Aku harus mencari cara untuk menemui pangeran muda. Kak Yu Yao, ini hadiah pertemuan yang kusiapkan khusus untuk Anda. Kuharap Anda berkenan menerimanya. Kamu sungguh tahu cara bersikap. Aturan di kediaman ini sangat sederhana. Pertama, singkirkan semua pikiran buruk kalian. Pangeran muda bukanlah orang yang bisa kalian dekati sembarangan. Kedua, area belakang kediaman ini ada di bawah kendaliku. Sebaiknya kalian jaga sikap dan patuhi perintahku. Kak Yu Yao, pangeran sudah datang. Dia membawa seorang wanita bersamanya. Apa? Nanyan, mengapa dia ada di sini? Mungkinkah pada hari itu pangeran muda benar-benar terpikat padanya? Pangeran muda? Siapa orang ini? Dia pelayan baru di kediaman ini, namanya Nanyan.
Matanya Yu Yao tidak bisa terkena cahaya, kamu harus lebih menjaganya di masa mendatang. Lalu soal kebutuhan harian dan makananku, dia yang akan bertanggung jawab. Wanita hina, punya wajah penggoda seperti itu, beraninya menggoda pangeran muda? Pangeran jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Nanyan, aku akan membawamu melihat tempat tinggalmu. Dia bahkan tempat tinggalnya tidak digabung dengan pelayan seperti kami. Sebenarnya apa identitasnya? Pangeran muda tidak pernah sebegitu pedulinya pada wanita manapun. Aku dengar, saat pangeran baru kembali, beliau menyelamatkannya. Kak Yu Yao, atas dasar apa dia menggantikan posisimu? Kamulah orang yang paling dekat dengan pangeran muda. Apa kalian sudah bosan hidup? Beraninya bergosip tentang urusan pangeran? Jika berani membicarakan hal tak berguna lagi, akan kubuat kalian menyesal. Hanya seorang pelayan kecil yang belum berpengalaman, beraninya menandingiku. Akulah orang kepercayaan pangeran. Berani bersaing denganku? Aku akan memberimu pelajaran. Nanyan, sepertinya tanpa aku turun tangan, akan ada orang yang menghabisimu. Yang mulia, pakaiannya sudah siap dikenakan. Pakaian ini terlihat bagus. Di mana pangeran muda? Kak Yu Yao, pangeran muda sudah keluar. Wanita kejam, biasanya aku yang memakaikan pakaian yang mulia. Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Nanyan, lebih baik kamu jangan berbuat kesalahan. Jika sampai membuat yang mulia marah, kamu akan menerima akibatnya. Yang mulia, ini adalah nasi anggur buah persik dari Istana Wilayah Barat. Silakan Anda mencicipinya. Hanya aku yang tahu, hidangan apa saja yang disukai oleh pangeran muda. Dibandingkan denganku, kamu masih sangat jauh ketinggalan. Nanyan, duduklah dan makanlah bersama. Yang mulia, ini tidak sesuai dengan aturan. Duduk. Mulai sekarang setiap siang, sering-seringlah menemaniku makan. Ayo, makanlah yang banyak. Terima kasih, Yang Mulia. Wanita kejam, beraninya kamu makan di satu meja dengan Yang Mulia? Kamu pasti sudah menggodanya? Aku akan membuat perhitungan dengan wajah genitmu itu. Nanyan, Kak Yu Yao, aku perhatikan kinerjamu cukup bagus beberapa hari terakhir ini. Jadi aku membawakanmu hadiah istimewa. Ini semua berkat ajaran Kak Yu Yao yang sangat baik. Saya tidak membutuhkan hadiah apapun. Ini adalah barang-barang yang Mulia Putra Mahkota berikan kepada para pelayan setiap tahunnya. Karena sekarang kamu sudah berada di sini, tentu saja kamu juga harus mendapatkannya. Di dalam kediaman ini berbeda dengan di luar, kamu tidak boleh terlihat lesu saat melayani Yang Mulia Putra Mahkota. Krim wajah ini, kamu harus ingat untuk memakainya setelah kembali. Terima kasih banyak Kak Yu Yao. Saya akan memakainya dengan baik. Gunakan saja dengan baik. Saat wajahmu itu dipenuhi luka bernanah, aku ingin tahu apakah Yang Mulia Putra Mahkota masih akan mempertahankanmu? Nanya, cemilan malam pemberian Tuan Putri, ada bagian untukmu juga. Terima kasih. Aduh, wajahku. 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 Nanyan, kamu kenapa? Dasar sampah,
Tidak ada yang bisa mengobati luka bernanah itu. Dengan wajah yang menjijikkan seperti itu, aku ingin melihat bagaimana caramu merebut Tuan Putri dariku. Nyan, apa yang terjadi padamu? Cepat panggil tabib. Ada kejadian apa? Nanyan, kamu. Bagaimana mungkin? Nanyan yang mencelakaiku. Ada racun di dalam krim wajah ini. Lancang? Beraninya kamu bicara sembarangan di sini? Seret dia keluar dan jual sekarang juga. Kak Yuyao ingin mencelakaiku? Mengapa? Dasar wanita sampah, kali ini kamu sedang beruntung. Jika berani merayu putra mahkota lagi, nasibmu akan jauh lebih mengenaskan daripada dia. Ada masalah apa di sini? Yang mulia putra mahkota, ini hanya masalah kecil, telah mengganggu Anda. Kenapa wajahmu begitu merah? Saya tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatian Anda. Segera selidiki, jangan biarkan ada pengkhianat di dalam kediaman ini. Jangan biarkan barang kotor muncul di kediaman ini. Wanita hina. Kak Yuyao, putra mahkota sudah benar-benar terpikat oleh wanita hina bernama Nanyan itu. Taktik yang biasa saja hanya akan membuat putra mahkota semakin merasa kasihan padanya. Oh, apa saranmu? Menurut pendapat saya yang rendah ini, seharusnya kita dari akarnya mengadu domba hubungan mereka berdua. Saya baru pertama kali masuk ke kediaman pangeran ini, jadi belum tahu apa yang dianggap penting oleh Yang Mulia. Namun karena kedudukan beliau yang sangat tinggi, saat kembali ke ibu kota saja sudah diserang pembunuh. Apalagi dalam kehidupan sehari-harinya. Beraninya kamu menduga-duga tentang putra mahkota? Kak Yuyao, aku melakukan itu karena merasa tidak adil untuk Anda. Orang yang paling dekat dengan putra mahkota seharusnya adalah Anda. Wanita hina Nanyan itu hanyalah rakyat jelata rendahan. Kualifikasi apa yang dia punya untuk berdiri di samping Yang Mulia? Menurutku, dia pasti seorang mata-mata. Mata-mata? Apakah itu benar? Tenang saja, Kak Yuyao. Aku pasti akan mencarikan bukti untukmu. Jika Nanyan memang benar-benar mata-mata yang dikirim, peduli seberapa istimewa dia di mata pangeran, beliau pasti tetap mengutamakan kepentingan negara. Benar-benar cara yang sangat jitu. Jika urusan ini berhasil, kamu akan mendapatkan banyak imbalan. Masuk. Pangeran, Yuyao mengaku kurang ketat mengawasi pelayan. Saat pemeriksaan di bagian belakang kediaman tadi, ternyata malah menemukan barang seperti ini. Siapa pelakunya? Itu adalah. Bicara. Ternyata dia adalah orang yang Anda bawa kembali, Nona Nanyan. Apa Anda lupa? Yang Anda selamatkan di jalan utama itu, tepatlah gadis ini. Kebetulan seperti ini, kita harus waspada terhadap jebakan. Yang Mulia, dia bertemu dengan Anda berkali-kali, identitasnya sungguh mencurigakan. Terlebih lagi, fakta bahwa gadis Shichi Anda memiliki fisik yang sehat, dia bukanlah wanita buta atau cacat. Jika dia benar-benar mata-mata yang dikirim ke sini, terlalu banyak bicara justru akan membahayakan Shiki. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Yang Mulia, orang ini pasti datang untuk mencuri stempel komando militer. Prestasi Anda saat ini melampaui sang penguasa. Tak ada desas-desus di luar sana. Jika memang orang itu yang mengirimnya, hanya butuh stempel itu untuk menggerakkan ribuan tentara. Tuduhan palsu akan jatuh ke tangan Anda. Yang Mulia, Anda harus berwaspada. Tapi dia hanyalah seorang wanita biasa. Anda membawanya kembali karena wajahnya mirip dengan gadis Shiki milik Anda itu. Tapi dengan begitu banyak kemiripan, tidakkah Anda merasa curiga sedikit pun? Ini pasti ulah orang yang sengaja kan membeli informasi untuk menjebak Anda. Nanyan, haruskah aku mempercayaimu? Yang Mulia, Anda selalu bertindak hati-hati. Masalah ini sangatlah penting. Lebih baik kita letakkan stempel militer di tempat yang terlihat jelas. Jika Nona Nanyan benar-benar seorang penyusup, maka dia pasti akan mengambil stempel itu. Tapi jika bukan, maka kita tidak akan sembarangan menuduh orang baik. Baiklah, aku ikuti saranmu. Dasar wanita sampah, kali ini aku akan benar-benar memberimu pelajaran. Tuan muda, sudah selarut ini, ada urusan apa mencari saya? Nanyan, tahukah kamu bahwa bagi orang yang berkuasa, mereka selalu memegang sebuah harta karun berharga? Harta karun berharga? Kekuatannya bisa menandingi ribuan tentara, dalam sekejap bisa meratakan sebuah kota. Benda pemberian kakak Jinyu kepadaku dulu, sepertinya memiliki kekuatan semacam itu, tapi itu pasti hanyalah mainan yang dibuat asal saja. Benda yang bisa memimpin ribuan tentara, mana mungkin berani diberikan ke tanganku? Ekspresinya. Nanyan, kamu hanyalah rakyat biasa, bagaimana mungkin kamu bisa tahu tentang harta karun seperti itu?
Si bodoh Yu Yao itu sudah menggunakan burung merpati palsu dariku dan percaya bahwa Nanyan adalah mata-mata. Aku harus menemukan cara agar Nanyan tertangkap basah dengan barang buktinya. Yu Yao memintaku untuk mengawasi ruang kerja akhir-akhir ini. Sepertinya ada rahasia besar yang tersimpan di sini. Aku harus mencari jalan agar Nanyan datang kemari nanti malam. Bukankah ini hanya kantong sulam murah yang dibagikan secara seragam? Mungkinkah ada harta berharga di dalamnya hingga dia sangat menghargainya? Aduh. Aduh Nanyan. Maaf Nanyan, aku mengotorinya. Apa yang ada di dalam situ? Mungkinkah ada yang pecah atau rusak? Tidak ada apa-apa? Apakah kakimu baik-baik saja? Apakah ada yang terkilir? Aku tidak apa-apa, terima kasih. Nanyan, kali ini kamu tamat. Di mana lencana perintahku? Benar saja dia masuk jebakan, bodoh sekali. Sepertinya ini saatnya menyampaikan kabar baik ini kepada Kak Yu Yao. Pasti saat sedang bersih-bersih tanpa sengaja terjatuh. Maafkan aku, Kakak Jinyu. Aku telah menghilangkan benda pemberianmu. Kenapa ada kotak kosong di sini? Kak Yu Yao. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu mengkhianati pangeran? Kak Yu Yao. Apa yang kamu katakan? Bersekongkol dengan musuh, berniat mencuri barang bukti, dan ingin mencelakai pangeran? Pangeran sangat mempercayaimu, tapi kamu berani mengkhianatinya? Kak Yu Yao, aku tidak mengambilnya. Aku hanya datang untuk mencari barangku yang hilang. Faktanya sudah ada di depan mata. Kamu masih berani mengelak. Cepat katakan, di mana kamu menyembunyikan barang itu? Pangeran, sepertinya dia sudah memindahkan barangnya. Aku tidak mengambilnya. Aku tidak melakukannya. Pangeran, saya sungguh tidak mengambil apapun. Nanyan, untuk semua kebetulan sebelumnya, aku bisa pura-pura tidak peduli. Itu karena aku merasa kamu mirip dengannya, aku memberikan kepercayaan yang kumiliki padanya kepadamu. Tapi kamu, aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali, apakah semuanya sudah kamu rencanakan dengan matang? Pangeran, aku benar-benar tidak mengambilnya. Aku benar-benar tidak mengambil apa-apa. Pangeran, tolong percayalah padaku. Baiklah, karena kamu tidak mau mengaku, buat dia mengaku bagaimanapun caranya. Pangeran, aku benar-benar tidak mengambilnya. Pangeran? Kak Yu Yao, aku benar-benar tidak mengambilnya. Percayalah padaku, Kak Yu Yao. Bawa dia. Aku tidak mengambilnya, Kak Yu Yao. Pangeran, percayalah padaku. Nona Yu, dia sudah pingsan. Ambil seember air dingin, siram dia sampai bangun. Baik. Sungguh wajah yang sangat menggoda, meski sudah dipukuli seperti ini, masih saja berlagak kasihan, agar bisa memikat orang lain. Aku bukan mata-mata. Aku sama sekali tidak peduli kamu ini mata-mata atau bukan, tapi kamu hanya seorang pelayan rendah yang hina. Beraninya kamu merebut putra mahkota dariku. Selama bertahun-tahun, akulah yang selalu setia mendampingi putra mahkota. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya merasa layak bersaing denganku? Kak Yu Yao kami barulah calon selir yang pantas. Sekarang bersiaplah untuk segera tiada. Jarum perak yang telah direndam dalam air cabai surgawi ini, begitu satu jarum menusukmu, lukanya akan membusuk dan gatal, akan sangat menyiksa, membuatmu ingin mengakhiri hidup karena kesakitan. Bagus. Jangan. Tusuk dia. Tusuk wanita kejam ini sampai hancur. Jangan. Biar kita lihat bagaimana dia bisa memikat pria lagi. Yang Mulia, Nona Nanyan tetap belum mau mengaku. Aku hanya butuh hasilnya. Baik. Ayah, sudah larut malam. Ada urusan apa mencariku? Jinyi, apa kamu masih ingat aturan keluarga Pei? Jimat macan tidak boleh lepas dari tubuh. Dulu saat kamu memberikan separuhnya pada penolongmu, biarlah sudah, keluarga-keluarga Pei kita bukanlah orang yang melupakan kebaikan. Tapi hari ini kamu malah melanggar peraturan keluarga, menaruh jimat macan itu di dalam ruang buku.
hanya untuk kali ini saja, salinlah aturan keluarga sebanyak 100 kali dan serahkan padaku. Yang Mulia, Nona Nanyan. Dia tidak mencuri jimat macan itu. Nanyan? Apa kamu tahu mengapa Yang Mulia sangat tersohor? Bukan hanya karena dia memiliki banyak prestasi perang, tetapi juga karena dia sangat tegas dan kejam, serta tidak pernah memberi ampun kepada musuh. Di tempat ini, tak sudah berapa banyak mata-mata yang tiada, Moon yang memiliki wajah sepertimu ini, itu pertama kalinya. Kak Yuyao, aku benar-benar bukan mata-mata. Bukan kamu yang menentukannya? Hukuman di kediaman pangeran ini sangatlah banyak. Menurutmu jika semuanya diberikan kepadamu, apa kamu bisa keluar dari sini dengan bernyawa? Siapa yang menyuruhmu berhenti? Wajah cantikmu ini, sudah lama aku ingin menghancurkannya. Kudengar kedua matamu ini berhasil sembuh setelah ayahmu menghabiskan seluruh tabungannya untuk mengobatimu. Kali jarum ini kutusuk dan membuatmu buta selamanya, apakah ayahmu akan jatuh sakit karena saking marahnya? Nona Yu, aku masih punya satu barang bagus lagi. Hukuman cap besi panas ini bisa mengukir kata hina ini untuk selamanya di wajah bersihnya itu. Dengan ini masih takut dia tidak mau bicara? Bagus. Ini sangat bagus. Nanyan, apa kamu dengar itu? Aku akan mencap wajahmu dengan kata hina ini, biar kamu tahu sendiri. Akibatnya karena berani menggoda tuan muda. Pegang dia kuat-kuat. Kakak Jinyu, maafkan aku. Shichi benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Jangan takut. Hentikan. Kakak Jinyu, Siapa yang mengizinkan kalian memperlakukannya seperti ini? Yang Mulia, ini adalah cara interogasi yang biasa kami lakukan. Kami benar-benar tidak punya niat pribadi. Ada niat pribadi atau tidak, Anda sangat mengetahuinya di dalam hati. Nanyan? Nanyan? Pengawal Xiao, bawa Nanyan pergi dari sini, panggil tabib istana untuk mengobatinya. Lakukan apapun yang diperlukan. Selamatkan dia. Yang Mulia, dia itu mata-mata, dia datang untuk mencelakai Anda. Bukan dia yang mencuri jimat harimau sama sekali. Yu Yao, kamu sudah bersamaku selama bertahun-tahun, apakah dia mata-mata atau bukan? Kamu pasti sangat memahaminya. Mustahil. Jika dia tidak mencuri jimat harimau, apa yang dia lakukan di ruang kerja Anda malam-malam? Yang Mulia, Yu Yao sangat setia kepada Anda. Ini semua demi kebaikan Anda. Yang Mulia, Yang Mulia. Benar Yang Mulia. Kami hanya melakukan tugas kami. Kami sama sekali tidak punya maksud buruk. kami hanya menjalankan perintah. Mohon rendahkan amarah Anda, Yang Mulia. Bawa orang itu masuk. Yang Mulia, Nanyan sungguh sangat malang. Bagaimana bisa mereka memperlakukan Nanyan seperti ini? Kamu, wanita tak tahu malu? Beraninya kamu mempermainkanku? Mulia, dia orangnya. Dialah yang memberitahu saya bahwa Nanyan adalah pengkhianat. Bahkan merpati pos itu juga dia yang memberikannya. Yang Mulia. Apakah kamu juga akan mengatakan bahwa dialah yang menjebak Nanyan untuk pergi ke ruang kerja, dan bahwa semua ini adalah rencananya? Yang Mulia. Yu Yao, kamu sungguh mengecewakanku. Yang Mulia. Yang Mulia. Yu Yao tidak bersalah. Yu Yao benar-benar hanya memikirkan kepentingan Anda. Yang Mulia, saya hanyalah seorang gadis desa biasa. Mana mungkin saya memiliki banyak siasat dan tipu daya. Saat pertama kali saya masuk ke kediaman pangeran, segala sesuatu harus mematuhi perintah Kak Yu Yao. Bahkan tusuk konde, berian ibu saya, juga diambil oleh Kak Yu Yao. Jika Yang Mulia tidak percaya, kita bisa menggeledah kamar Kak Yu Yao. Ini para pelayan rendah selalu tertindas. Ini hanya bisa mengikuti perintah. Kamu bohong. Dasar wanita tak tahu malu. Kalian berdua bicara. Yang Mulia, kami para pelayan, hidup kami sangat menderita. Kak Yu Yao berkata ingin menjadi istri pangeran. Karena itulah kepada para pelayan cantik yang baru masuk, dia menindas mereka di mana-mana. Dan karena Anda dekat dengan Nanyan, dia memasang jebakan untuk mencelakainya. Benar Yang Mulia, sebelumnya Kak Yu Yao, dia bahkan menaruh racun di dalam krim wajah untuk menjebak Nanyan. Hal-hal ini, kami para pelayan tidak berani mengatakannya. Kalian sekumpulan pengkhianat yang tidak tahu diri. Yang Mulia, Yu Yao telah mendampingi Anda selama belasan tahun, tidak mungkin punya niat buruk. Pasti mereka bersekongkol dengan Nanyan, bekerja sama untuk menyingkirkan saya. Setelah bertahun-tahun bersama Yang Mulia, tidaknya Yu Yao sudah bekerja keras dengan setia. Dia tidak bisa demi seorang orang buta yang asal-usulnya tidak jelas, langsung membuang saya. Dia sama sekali bukan orang yang Anda cari.
Mereka semua adalah orang-orang terdekatmu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Yu Yao, sepertinya selama bertahun-tahun ini aku memberimu terlalu banyak kuasa, hingga membuatmu lupa akan identitasmu sendiri. Yang Mulia, apa yang akan Anda lakukan? Yang Mulia jangan. Apakah semua ini kamu gunakan untuk mencelakai Nanyan? Saya tidak menggunakannya. Yang Mulia, saya tidak memakainya. Jangan disia-siakan. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Yang Mulia. Kedua pelayan itu sudah dijual, dan Yu Yao juga sudah diusir dari kediaman. Aku dengar tak lama setelah kembali, dia sudah tiada dengan melompat ke sumur. Bagi seorang kriminal yang diusir dari istana pangeran, tentu tidak akan ada yang menerimanya. Dia bisa memilih jalan itu. Ternyata dia cukup cerdas. Tusuk konde emas ini memang ditemukan di dalam kamar Yu Yao. Selain itu, masih ada banyak uang dan barang pribadi, jumlahnya sangat besar. Sepertinya, pelayan baru itu tidak berbohong. Bagaimana rencana Anda untuk menanganinya? Dia berjasa karena telah melapor, lagi pula dia dekat dengan Nanyan, pindahkan dia ke halaman depan, untuk melayani Nanyan lalu, minta pelayan selidiki asal-usul dan identitasnya. Meskipun Yu Yao serakah, tapi dia tidak akan memfitnah orang yang tidak bersalah. Baik Tuan. Di dalam gudang pribadiku, apakah ada kain yang sangat berharga? Kain? Oh, di gudang pribadi Anda, masih ada hadiah dari Yang Mulia Kaisar yaitu kain Kasahiu. Kain itu tidak akan basah jika terkena air, tidak akan hangus jika terkena api, merupakan barang yang sangat langka. Ambilkan itu untuk penutup mata Nanyan. Baik, Tuan. Nanyan, entah kau adalah Shiki milikku atau bukan, aku merasa bersalah padamu. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Nanyan, apakah kamu sudah bangun? Kakak Jinyu, Nanyan, kamu sudah sadar? Pangeran, ternyata bukan kakak Jinyuku. Nanyan, kali ini aku terlalu gegabah, katakan saja padaku apapun yang kamu butuhkan. Yang Mulia telah menyelamatkan saya berkali-kali, Nanyan. Sangat berterima kasih kepada Anda. Sekarang saya adalah orang milik Anda, bahkan jika Anda menginginkan nyawa saya, Nanyan tidak akan pernah menyesal. Aku ingin memberikan kompensasi padamu. Nanyan, aku yang membawamu masuk ke kediaman ini, tapi karena aku salah menilai orang, malah mencelakaimu. Rasa terima kasih Nanyan kepada Yang Mulia. Sungguh tulus dari dalam hati, saya tidak butuh imbalan apapun, apalagi melakukan hal yang bisa mencelakai Yang Mulia. Nanyan juga tidak berani. Kepada Yang Mulia, memiliki niat terselubung apapun. Nanyan, jangan dengarkan kata-kata Yu Yao. Aku sudah mengusirnya dari kediaman, kedepannya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Nanyan percaya kepada Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, Ini penutup mata yang baru. Jangan takut. terima kasih Yang Mulia. Penutup mata baru ini bisa melihat dengan jelas. Tenang saja. Aku minta Dokter Agung membuat resep obat. Setelah kamu menghabiskan obat darinya, luka-lukamu, timana budi, das aha, wakan erandia masar, juga matamu, semuanya akan segera sembuh. Yang Mulia, apa Anda serius? Kapan aku pernah membohongimu? Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, Dia pelayan yang membelamu waktu itu, kondisimu lemah, biar untuk sementara ini dia yang menjagamu. Yang Mulia, saya sudah mendingan. Saya hanya seorang pelayan. Mana boleh dijaga oleh orang lain? Sekarang kamu berani membantah perkataanku. Jika kondisimu tidak sehat, lalu siapa yang akan menjagaku? Kalau begitu, saya menurut pada Yang Mulia. Yu Yao itu benar-benar sampah. Kalau saja aku tidak menyadarinya lebih awal. Kali ini aku pasti sudah ikut terseret. Tapi ini sebuah keberuntungan, karena sekarang aku diperhatikan oleh Yang Mulia. Nanyan, tunggu saja nasib buruk yang akan menimpamu. Aneh sekali. Jelas-jelas terakhir kali aku menendangnya ke sini, kok sekarang tidak ada? Anda tidak bisa hanya demi seorang tunanetra yang asal-usulnya tidak jelas itu, sampai harus membuangku. Dia sama sekali bukan orang yang Anda cari.
Aku sudah lama mendengar kabar bahwa Yang Mulia selama ini mencari penolong nyawanya. Ternyata, karena alasan itu Anda baik kepada Nanyan. Jika aku bisa menjadi orang itu, bukankah itu artinya aku bisa naik kasta dalam sekejap? Aduh. Aneh, di mana barangnya? Nanyan, kenapa kamu ada di sini? Kamu mencari dompet koin milikku? Ah, ternyata dompet koin ini milikmu? Aku tadi hanya merasa penasaran, siapa yang menjatuhkan dompet koinnya di sini? Nanyan, apakah badanmu sudah merasa baikan? Kamu sudah bisa beranjak dari tempat tidur. Kemampuan tabib kerajaan sangat hebat. Luka-lukaku pada dasarnya sudah sembuh. Syukurlah kalau begitu. Silakan lanjut beraktivitas. Aku akan pergi, membantumu mengambil obat. Wanita kejam, taktik Yu Yao yang begitu jahat sekalipun. Ternyata, tidak berhasil membuatmu tiada. Nasibmu sungguh beruntung. Tapi, dompet koin ini pasti berisi sesuatu yang luar biasa. Sampai bisa membuatnya mencarinya, begitu bisa bangun dari tempat tidur. Nanyan, aku pasti akan membongkar rahasiamu. Di mana segel macanku? Dompet koin yang kuambil hari itu jelas-jelas bukan milikku. Jangan-jangan dia yang menukarnya? Sejak Nanyan datang ke kediaman, aku belum sempat membuatkan kue osmanthus akar teratai. Aku sengaja membelinya khusus untuknya. Kulang-kulang, dia pasti akan senang, kan? Hei, Yang Mulia, hati-hati. Hati-hatilah, jangan sampai obatnya tumpah. Mohon ampuni saya, Yang Mulia. Yang Mulia, tolong hukum saya. Tidak perlu. Segera antarkan obat ini kepada Nanyan. Tidak baik bagi tubuhnya jika obatnya mendingin. Baik. Cepat atau lambat, aku akan memikatmu ke pelukanku. Sayang sekali kue-kue ini hancur. Shiki. Yang Mulia. Yang Mulia. Nanyan? Matamu sudah sembuh? Ini berkat tabib terkenal yang Anda undang. Mataku sudah sembuh total. Lihat, aku mengikat kain penutup matanya di rambutku. Ini pemberian Anda. Aku tidak tega melepaskannya. Sangat cantik. Hanya saja, sayang sekali kue-kue ini jadi kotor. Hei. Kotor? Jangan dipungut lagi. Aku akan mengajakmu makan di luar. Makan di luar, masakanku jauh lebih enak, Yang Mulia. Meskipun aku tidak bisa membalas budi dalam hal lain, tapi kalau bicara soal membuat kue bunga osmanthus, aku adalah ahlinya. Kakak Jinyu, ini kubuat dengan tanganku sendiri. Setelah kita berhasil kabur, aku akan memasakkannya untukmu setiap hari. Benar saja, rasanya masih sama seperti yang kukenal. Apa maksudnya rasa yang kau kenal? Dulu ada seseorang yang pernah memberiku makan, kue bunga osmanthus buatannya sendiri. Dia juga berjanji kepadaku untuk terus memasakkannya untukku selamanya. Lalu, di mana dia sekarang? Aku telah menghilangkannya. Dia sama baiknya sepertimu, dan sangat penuh pengertian. Dia terluka parah demi melindungiku. Selama bertahun-tahun ini aku menunggang kuda perangku, menjelajahi seluruh wilayah perbatasan. Namun, aku masih belum bisa menemukannya. Yang Mulia, Anda adalah orang yang sangat baik. Pasti Anda akan bisa menemukannya. Jangan khawatir, ayahku pernah bilang. Selama dua orang saling merindukan satu sama lain, maka suatu hari nanti, takdir akan mempertemukan mereka berdua kembali. Nanyan, mengapa kamu bukan dia? Kakak Jinyu, ternyata ada orang lain sepertiku, yang berusaha keras mencari seseorang, dan selalu memikirkan seseorang. Tapi, Yang Mulia yang memiliki kedudukan tinggi pun, tetap tidak bisa menemukan orang itu. Lalu aku yang hanya wanita biasa ini, apakah aku sanggup menemukanmu? Andai saja Yang Mulia adalah kakak Jinyu milikku. Nanyan, aku mencarimu lama sekali. Obatnya sudah dingin. Nanyan? Nanyan? Kenapa kamu sangat ceroboh dalam bekerja? Yang Mulia, aku hanya terlalu mengkhawatirkan penyakit Nanyan. Yang Mulia, saya tidak apa-apa. Saya akan ganti pakaian lalu kembali. Nanyan, aku temani kamu. Nanyan, ini pakaianmu.
Sebenarnya, harta karun apa yang dia miliki hingga dia sangat menghargainya? Bukankah ini hanya sebuah potongan perunggu berbentuk macan? Kupikir ini emas sampai begitu berharga baginya. Benar-benar mengecewakan. Nanyan, aku akan memanaskan obat untukmu. Apa mungkin aku salah paham padanya? Yang mulia, di masa depan nanti, Anda sama sekali tidak boleh menggunakan jimat harimau ini untuk mengambil risiko. Kemarahan sang pangeran hanyalah masalah kecil, tapi satu-satunya ikatan antara Anda dengan Nona Shichi hanyalah benda ini. Jimat harimau? Apa jangan-jangan? Apa ini adalah kunci untuk menjadi selir putra mahkota? Siapa di sana? Pergi selidiki, siapa yang baru saja lewat? Baik, Tuan. Nanyan. Oh, Nanyan. Tak disangka kamu menyembunyikan rahasia yang begitu besar. Orang yang dicari oleh Yang Mulia Putra Mahkota ternyata benar-benar adalah kamu, padahal ada di depan mata. Tapi mereka berdua malah tidak saling mengenali. Benar-benar bodoh. Karena kamu tidak menghargainya, maka biarkan aku yang menggantikanmu untuk mengakuinya. Nanyan, kemari, dan minumlah obatnya. Lencana harimau yang diberikan kakak Jinyu padaku tidak ada nilainya bagi orang lain. Aku bahkan berpikir sempit dan mengira sebelumnya dia sengaja melakukannya. Padahal kita sama-sama pelayan. Tapi aku malah membutuhkan kamu untuk merawatku. Untuk obat kedepannya, aku bisa mengambilnya sendiri. Kamu tidak perlu melakukan semua ini untukku. Nanti, setelah aku menjadi selir putra mahkota, kamulah yang akan berlutut melayaniku. Tidak apa-apa. Kita semua adalah orang yang bekerja di kediaman ini. Sudah seharusnya jika kita saling membantu satu sama lain. Mulai sekarang, seluruh kediaman Pangeran Zenan akan menjadi milikku. Aku akan menjadi selir putra mahkota yang membuat iri semua orang di ibu kota. Hahaha. Mengingat kamu telah memberiku kejutan yang begitu besar, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu akhir yang layak. Untuk apa kamu merias diri secantik itu di malam hari begini? Benar, tidakkah kamu tahu bahwa pelayan di kediaman ini tidak boleh memakai riasan berlebihan? Bodoh. Apa yang kalian tahu? Hari bahagiaku akan segera tiba. Hari ini, aku akan membuat Yang Mulia Putra Mahkota benar-benar terpesona padaku. Seluruh pelayan, cepat keluar dari sana. Akhirnya dia datang juga. Pada pukul 3 sampai 5 sore tadi, siapa saja di antara kalian yang pergi ke dapur? Kalian juga tahu bagaimana nasib Yu Yao, bukan? Hal yang paling tabu di kediaman ini adalah kata pengkhianatan. Saat ini seluruh area kediaman sudah selesai diperiksa, hanya bagian halaman belakang ini yang belum jelas. Siapa yang pergi ke dapur pada sore tadi? Cepat mengaku dan berdiri sendiri. Jika tidak, jangan salahkan aku jika cambukku tidak kenal ampun. Pangeran, hamba ingin melaporkan sesuatu. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Liu Shiki kembali dari arah dapur pada sore tadi. Pangeran, sepertinya dia. Angkat kepalamu. Aku ingat tadi sore kamu mengotori pakaian Nanyan. Bukannya melayaninya, malah pergi ke dapur. Untuk apa? Aku ingat aku meminum obatnya. Lalu, Yang Mulia, bunga ini sangat cantik. Asal kamu menyukainya. Liu Shiki, apakah kamu yang mengambil barang milikku? Nanyan, mengapa sikapmu terhadap Kiki seperti ini? Ada masalah apa?
sampai tidak bisa bicara baik-baik? Yang Mulia, tidak apa-apa. Mungkin karena kemarin saya mengotori baju Nanyan, dia sedang menyalahkan saya. Nanyan, barang apa yang hilang itu? Nanti aku bantu mencarinya, ya. Jangan berpura-pura. Kemarin malam, jelas-jelas kamu yang memberi obat itu dan mencuri barang milikku. Kembalikan padaku. Cepat kembalikan. Nanyan. Yang Mulia, saya tidak melakukannya. Semalam, setelah saya membantu Nanyan tidur, saya juga menyelimutinya dengan baik. Nanyan, mengapa Anda menuduh saya seperti ini? Bohong. Nanyan, Yang Mulia, Kici akhir-akhir ini sudah sangat lelah menjagamu. Hal yang tidak ada buktinya. Jangan sembarang bicara. Yang Mulia, barang saya benar-benar hilang. Nanyan, apakah kamu ingat? Aku pernah memberitahumu bahwa aku sudah lama mencari dengan susah payah gadis itu. Tak kusangka dia ternyata adalah Kiki. Tak menyangka bisa bertemu lagi dengan Yang Mulia. Takdir seperti ini sungguh sudah digariskan oleh langit. Yang Mulia, saya. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Benda ini diberikan oleh seorang kakak laki-laki yang pernah saya selamatkan saat kecil. Shichi, kalau begitu apakah kamu ingat aku? Akulah kakak yang telah kamu selamatkan dulu. Matamu sudah sembuh? Sudah bisa melihat? Shichi, lihatlah. Ini aku. Sudah 8 tahun. Aku terus mencarimu. Itu Anda, ternyata benar Anda. Tak disangka, kita masih bisa dipertemukan kembali. Ini adalah awal baru bagi kita. Kelak Yang Mulia panggil saja saya Kiki, ya. Kiki, ini adalah lencana putra mahkota. Kediaman Raja Zenan akan menjadi rumahmu mulai sekarang. Di ibu kota ini, tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Nanyan, apa belakangan ini kamu terlalu lelah? Sampai bermimpi buruk saat tidur semalam? Tenang saja. Barang milikmu yang hilang, aku pasti akan membantumu mencarinya. Dengan membawa lencana pewaris raja, kita bisa menggunakan wewenang untuk mengerahkan siapapun di kediaman Raja Zenan, jadi mencari barang akan terasa cepat. Nanyan, kamu dengar itu? Berkat lencana dari Yang Mulia, kita pasti akan bisa menemukan barang milikmu itu. Mari kita cari sekarang juga. Tanpa ada aku, ternyata masih ada orang lain yang mengantarkan obat untukmu. Sepertinya di hati Yang Mulia, kamu masih punya sedikit posisi, ya? Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu bicarakan. Biar ku beritahu kamu. Sekarang akulah penyelamat nyawa Yang Mulia dan calon istri pewaris raja di kediaman Raja Zenan ini. Aku harap kamu sadar akan posisimu sendiri, jangan berhayal menginginkan sesuatu yang bukan menjadi hakmu. Kamu akhirnya berhenti bersandiwara? Ternyata benar kamulah yang semalam telah meracuniku. Kembalikan barangku itu. Lepaskan. Apa menurutmu? Dengan memfitnahku secara asal, Yang Mulia akan mempercayaimu? Yang Mulia bukan tipe orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar. Baiklah kalau begitu. Sekarang akan kubuat kamu tahu, Yang Mulia lebih mempercayaimu atau mempercayaiku. Apa yang ingin kamu lakukan? Nanyan, Kiki, Yang Mulia. Kici-kici, ini aku. Yang Mulia, Pangeran Muda. Ada apa? Yang Mulia, Nanyan tidak bisa menemukan barangnya. Lalu dia menyiramkan air obat ini padaku. Nanyan, meskipun kamu tidak bisa menemukan barangmu, jangan melampiaskan kemarahan pada orang lain. Aku tidak melakukannya, dia yang... Yang Mulia, mataku perih sekali. Pengawal, panggil tabib kerajaan. Aku tidak melakukannya. Sungguh aku tidak melakukannya. Yang Mulia, saya tidak. Nanyan? Oh, Nanyan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Yang Mulia sudah menemukan kembali orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Apa hakmu untuk memintanya berdiri di pihakmu? Kembalikan padaku. Aku tidak ingin berada di dekatmu. Ini membuatmu merasa tersiksa. Aku hanya ingin membuatmu sadar. Siapa sebenarnya orang yang dicintai oleh Yang Mulia? Aku hanyalah seorang pelayan. Hahaha. Baguslah kalau kamu sadar diri. Liu Shiki, aku tahu kamu menyusup ke kediaman pangeran hanya demi ayahmu yang sedang sekarat itu. Aku akan memberimu uang, dan kamu harus segera tinggalkan kediaman ini. Aku bukan melakukan ini demi uang. Liu Shiki, Yang Mulia begitu baik padamu, tolong jangan melakukan kesalahan lagi. Beraninya kamu menolak tawaranku? Tunggu saja.
Aku akan membuat Yang Mulia mengusirmu dengan tangannya sendiri. Yang Mulia, Liu Shiki adalah gadis Shiki yang selama ini Anda cari. Shiki? Shiki? Coba katakan, mengapa aku tidak pernah terpikir bahwa itu adalah dia? Tapi aneh, seingatku yang dilaporkan oleh pelayan, dia bukanlah seorang gadis yatim piatu. Perlukah saya menyelidikinya lagi? Tidak perlu. Dulu aku hampir saja salah mengira dia adalah Nanyan. Kiki sudah mengatakannya padaku, bahwa matanya disembuhkan oleh orang tua angkatnya. Terlebih lagi, jimat harimau ini sangat langka dan tiada duanya. Bagian yang dia pegang adalah pasangan dari yang aku miliki. Tidak mungkin salah lagi. Lalu bagaimana dengan Nona Nanyan? Kiki adalah penyelamat nyawaku. Aku menganggap dirinya seperti adik kandungku sendiri. Nanyan adalah orang yang kucintai. Kedua hal itu tidak saling bertentangan. Semoga saja begitu. Kakak Jinyu? Kakak Jinyu? Kakak Jinyu? Kakak Jinyu. Pangeran, kenapa Anda ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu menyakiti Kiki? Kenapa kamu melakukan ini? Pangeran, saya tidak melakukannya. Nanyan, sudah kubilang pangeran itu milikku. Liu Shiki, apa yang ingin kamu lakukan? Nanyan, dasar wanita tak tahu malu. Atas dasar apa kamu merebut pangeran dariku? Rasakan ini karena sudah merebut pangeran. Liu Shiki, sudah kuduga itu kamu. Kamu mencuri barangku, kembalikan padaku. Kalau memang aku yang melakukannya, lantas kenapa? Jika kamu berani, sini ambillah. Liu Shiki, kembalikan barang milikku. Nanyan, jangan begini. Kiki. 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 Pangeran. Nanyan, aku tahu kamu marah. Aku telah merebut perhatian pangeran, tapi aku sungguh ingin berbaikan dan akrab denganmu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Aku tidak melakukannya, pangeran. Dia yang merampas milikku. Cukup. Nanyan, jangan lupakan identitasmu. Dia adalah majikanmu, bukan seorang pelayan yang bisa kamu tindas sesukamu. Pangeran? Kenapa Anda tidak bersedia mempercayaiku sekali saja? Nona Liu, maafkan aku. Kemarin aku terlalu gegabah. Nanyan, aku tidak menyalahkanmu. Jika kamu benar-benar menyukai Yang Mulia, kita bisa berhubungan baik. Aku juga tidak akan merebut posisi sebagai istri pewaris darimu, asalkan kelak kamu jangan merundungku lagi. Cukup, Nanyan. Di sini untuk sementara tidak butuh dilayani, kamu pergilah sekarang. Yang Mulia, aku memang tidak sengaja memukul Kiki, tapi aku tidak mendorongnya. Dia sendiri yang... Nanyan, Yang Mulia sudah melihatnya sendiri, kamu masih mau berdalih? Apa kamu benar-benar ingin memiliki Yang Mulia sendirian? Apa yang sedang kamu bicarakan? Cukup. Nanyan, kemarin aku melihat sendiri. Kamu mendorong Kiki jatuh. Nanyan, bahkan jika ingin memfitnahku, seharusnya kamu mencari alasan yang sedikit lebih masuk akal. Siapa yang akan menjatuhkan diri demi menjebakmu? Itu karena kamu telah merampas milikku. Nanyan, aku tadinya mengira kamu adalah seorang gadis yang baik hati. Kamu sama seperti Kiki, yang bisa diajak bicara dengan baik, tapi tidak disangka. Ternyata kamu seperti ini, kamu sangat membuatku kecewa. Sudah sampai di tahap ini, kamu masih mau mengelak? Yang Mulia, dia sudah bukan lagi orang yang Anda kenal saat kecil dulu. Manusia itu bisa berubah. Dia mendekati Anda dengan sebuah tujuan. Aku melakukan ini demi kebaikanmu, Yang Mulia. Nanyan, kamu berulang kali mencoba mencelakaiku. Bukankah karena aku, yang tadinya pelayan kecil berubah menjadi majikan, sedangkan kamu masih tetap jadi pelayan? Aku tahu kamu mengagumi Yang Mulia, tapi hubunganku dan Yang Mulia sangatlah bersih. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Sampai sekarang masih saja pura-pura. Kamu sudah jelas sengaja menjatuhkan diri. Kamu memang sengaja. Nanyan, Kiki sekarang kondisinya sedang lemah. Kamu masih mau menindasnya? Kediaman Raja Zenan bukan tempat untuk saling sikut. Sudah melakukan kesalahan, harus mengakui dan menerima hukuman. Renungkanlah baik-baik dirimu. Yang Mulia, Anda sudah pernah berjanji tidak akan pernah lagi menuduhku sembarangan. Jika hari ini aku minta maaf, maka orang jahat itu akan semakin menjadi-jadi. Itu karena sebelumnya aku berpikir kamu sama seperti Kiki, adalah gadis yang baik. Sekarang kulihat aku sudah salah. Ternyata, ucapan Yu Yao waktu itu bukanlah karangan belaka. Kamu sama sekali tidak layak untuk dibandingkan dengan Kiki. Jangan lupa, kamu hanyalah seorang pelayan kecil di kediaman pangeran. Surat kontrak kerjamu masih ada di tanganku. Jika hari ini kamu tidak minta maaf, jangan salahkan aku jika berbuat kasar padamu.
Anda bukan lagi sosok pangeran yang bijaksana yang aku kenal. Seorang wanita yang penuh kebohongan seperti ini, malah Anda lindungi dan membantunya berbuat jahat. Sepertinya, kamu benar-benar tidak mau meminta maaf. Ini bukan salahku, aku tidak akan meminta maaf. Baik, teguh juga pendirianmu. Kalau begitu mulai hari ini, kamu pergi dari kediaman pangeran, dan aku tidak akan lagi ikut campur dalam pengobatan ayahmu. Ayahku? Dia sekarang dalam masa kritis pengobatannya. Jika obatnya dihentikan, dia akan segera tiada. Pangeran, saya mohon kepada Anda, jangan lakukan ini. Kalau begitu mintalah maaf kepada Kiki. Nona Liu, maafkan aku. Pangeran, saya pernah mendengar, jika seseorang terluka hingga mengeluarkan darah, lalu ada yang bersujud sungguh-sungguh untuk memberikan doa, maka lukanya pasti akan cepat sembuh. Karena kali ini, memang Nanyan yang salah. Memintanya bersujud kepadaku untuk mendoakanku, tidak berlebihan kan? Kali ini kamu hampir membuat Kiki kehilangan nyawa. Bersujudlah 3 kali kepadanya. Wahai pangeran, Anda sungguh orang cerdas yang bisa juga tertipu. Suatu hari nanti, jika Anda tahu, orang yang pernah menyelamatkan nyawa Anda, sedang dipaksa oleh Anda sendiri untuk bersujud. Aku ingin sekali melihat seperti apa ekspresi Anda saat itu. Nanyan berharap Nona Liu, segala urusan berjalan lancar, dan selalu sehat walafiat. Nanyan, semoga Nona Liu selalu dilancarkan urusannya, dan sehat selalu. Benar-benar bodoh. Satu kebaikan kecil saja masih diingat sampai sekarang, tapi dia salah mengenali orang. Pangeran, oh pangeran, jika suatu hari kamu tahu bahwa penyelamat nyawamu berlutut di hadapanku, apa reaksimu nanti? Pasti akan sangat menyakitkan, bukan? Nanyan, jangan pukul aku. Jangan. Kiki, ini aku. Pangeran, aku bermimpi lagi kalau Nanyan mendorongku jatuh. Pangeran, aku sangat takut. Kiki, jangan takut. Nanyan sudah mengakui kesalahannya. Dia tidak akan menyakitimu lagi. Pangeran, bisakah kamu mengusir Nanyan dari sini? Aku sungguh sangat takut. Tapi, Nanyan, dia. Pangeran, alasanmu membiarkan Nanyan tinggal di kediaman ini, bukankah karena dia mirip denganku? Sekarang kita sudah bertemu kembali. Mengapa kamu masih ingin menahannya di sini? Kiki, sebenarnya Nanyan pada dasarnya tidak jahat. Mungkin saja, itu karena dia sedang ada masalah akhir-akhir ini. Beri dia satu kesempatan lagi, bagaimana? Wanita kejam Nanyan itu, entah ramuan apa yang dia berikan kepadamu, sampai membuatmu begitu berat untuk melepaskannya. Jika dia tidak pergi, bagaimana bisa aku mendekatimu dengan leluasa? Yang mulia. Nanyan, apa kamu baik-baik saja? Yang mulia, saya hanyalah seorang pelayan kecil. Biarkan saya saja yang melayani, Anda membersihkan diri. Nanyan, dengarkan aku. Nanyan, kamu terluka? Aku akan membawamu untuk mengobati lukanya. Yang mulia, luka kecil seperti ini tidak akan mengganggu Anda. Saya akan memanggil orang lain untuk melayani Anda. Nanyan, dengarkan aku. Aku akui, hari itu aku memang agak gegabah. Tapi kenyataannya kamu memang menyakiti Kiki. Jika yang mulia tidak mempercayaiku, maka tidak ada gunanya lagi bicara denganku. Melihat adalah percaya, mungkinkah dia melukai dirinya sendiri? Tentu saja, apa yang tidak berani dilakukan oleh Liu Shiqi itu? Dia sendiri yang menyiram ramuan obat ke tubuhnya. Dia juga yang ingin mencekikku. Bahkan dia sengaja menjatuhkan diri dari tempat tinggi demi memfitnahku. Tapi, meskipun aku mengatakan ini, apakah yang mulia akan percaya? Baiklah, kalau begitu katakan. Untuk apa dia melakukan semua itu? Karena dia ingin menjadi permaisuri, pewaris tahta. Yang mulia memiliki kekuasaan yang sangat besar di seluruh ibu kota. Siapa yang tidak ingin menjadi wanitamu? Tapi aku hanya menganggapnya sebagai adik perempuan. Aku hanya ingin membalas budinya atas kebaikannya yang telah menyelamatkanku saat kecil. Orang yang sebenarnya ingin kunikahi adalah... Cukup. Yang mulia, Anda benar. Saya hanyalah seorang pelayan kecil. Bahkan masih membutuhkan belas kasihan Anda untuk merawat penyakit ayah saya. Saya tahu betapa pentingnya Nona Liu bagi Anda. Saya akan membuang semua khayalan konyol saya itu. Mulai sekarang, saya akan tetap pada posisi saya sebagai bawahan. Yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi. Sebaiknya jangan berhubungan lagi dengan orang seperti saya. Nanyan? Yang mulia, jika Anda bersedia mengasihani saya, mintalah Nona Liu untuk mengembalikan jimat harimau milik saya. Itu bukan barang yang berharga, tetapi, bagi saya, itu adalah pemberian dari orang yang sangat penting. Jimat harimau? Ternyata itu milik Nanyan. Nanyan Nona Zuliu, semoga segalanya berjalan lancar dan selalu dalam keadaan sehat. Jika Yang Mulia berkenan merasa kasihan padaku,
Tolong biarkan Nona Liu mengembalikan jimat macanku. Itu bukan barang yang mahal, tapi bagiku, itu adalah pemberian dari orang yang sangat penting. Kini Jiu Zhou telah bersatu, situasi sudah stabil. Mengapa Anda masih memeriksa peta pertahanan ini, Yang Mulia? Untuk memahami hati manusia. Dulu saat aku di medan perang, aku tidak pernah sedikit pun meragukan keputusan yang kubuat. Tapi sekarang, hanya karena satu kalimat darinya, pikiranku menjadi kacau. Apakah Anda meragukan Nona Liu? Jimat macan itu jelas-jelas ada di tangannya, tapi aku tetap tidak bisa merasakan kedekatan apapun dengannya. Justru sebaliknya, dengan Nanyan. Mungkin Nona Liu sedang membohongi Anda. Tapi jimat itu memang benar ada padanya. Yang Mulia, seandainya hari ini, jimat macan itu ada di tanganku, lalu aku berkata bahwa akulah yang menyelamatkan Anda dulu, apakah Anda akan percaya padaku? Taktik ke-25 dalam seni perang Sun Tzu, mencuri kesempatan dengan tipu daya. Apakah Anda melupakannya, Yang Mulia? Maksudmu? Masalah ini sudah berlalu bertahun-tahun lamanya, banyak detail yang sudah sulit untuk diselidiki. Apakah jimat itu ada di tangan orang yang benar-benar menyelamatkan Anda saat itu? Kita tidak bisa mengetahuinya secara pasti. Tetapi orang-orang yang Anda utus keluar kota untuk mencari gadis Cici telah mengunjungi banyak desa dan tidak sengaja menemukan lukisan dari seorang seniman yang melukis sebuah keluarga saat berkelana. Silakan lihat. Silakan lihat, Yang Mulia. Cici? Benar, ini memang Cici milikku. Gadis Cici dulunya adalah seorang anak yang hilang dan menjadi tunawisma. Saya telah mengutus orang untuk menjemput orang tua kandungnya. Meskipun kita tidak mengenalnya, orang tua kandungnya pasti mengenal siapa gadis Cici. Mereka ternyata benar-benar menemukan orang tua wanita itu. Begitu mereka saling mengenali, maka penyamaranku pasti akan terbongkar. Nona Nanyan sebelumnya sering kali ditindas. Jika dia benar-benar wanita yang penuh kelicikan, dia tidak akan menderita sebanyak itu. Andai aku tidak melihat dengan jelas Nanyan. Yang Mulia, apa yang terlihat belum tentu kenyataan. Anda telah memimpin pasukan dalam perang bertahun-tahun, strategi dan pengalaman Anda sudah luar biasa. Anda hanya perlu menerapkan strategi medan perang itu ke dalam urusan asmara, maka semuanya akan terlihat jauh lebih jelas. Terlebih lagi, Anda dan Nona Nanyan saling menyukai. Mengapa tidak membicarakannya? Katamu dia menyukaiku? Tapi hari ini, jelas-jelas dia ingin memutuskan hubungan denganku. Aduh, Yang Mulia, dalam hal asmara Anda benar-benar. Saya salah bicara. Aku akan menemuinya. Tidak boleh. Aku harus mencari cara untuk menghabisi wanita kejam ini. Nanyan, kali ini, aku akan membuat Yang Mulia benar-benar menyerah padamu. Pembohong besar, muslihat sesederhana ini saja tidak bisa terbaca. Wanita dengan kain kasa di kepala? Itu pasti kamu. Nanyan, aku telah menemukanmu. Siapa kamu? Ini saya. Kak, ini aku. Aku adikmu Yufu. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukanmu. Ayo cepat ikut denganku. Ayah dan ibu sudah menunggumu di penginapan. Kak, kenapa diam saja? Ayah dan ibu sudah sangat cemas menunggu. Ini bukan pavilion Xiangming. Apakah kamu salah arah? Kak, kamu sudah pikun ya? Mana mungkin kita punya uang untuk menginap di pavilion Xiangming? Selama bertahun-tahun ini demi mencarimu, kita sudah menghabiskan seluruh tabungan keluarga. Sekarang setelah bisa berkumpul kembali, tentu saja kita harus berhemat. Benar-benar rupa yang sangat rupawan. Siapa dia itu? Ibu pemilik dari pavilion Mancun di Biu. Kemana perginya Nanyan? Mengapa dia belum juga kembali? Pangeran, Mengapa kamu sangat panik? Nanyan dia. Dia menggunakan uangnya untuk menebus surat kontrak budaknya sendiri. Apa? Aku menyuruh kalian mencari Nanyan. Sudah ketemu? Melapor pada pangeran, Nona Nanyan bersama seorang pria pergi masuk ke dalam pavilion Mancun. Karena tidak ada perlawanan, maka kami tidak ikut campur tangan. Ternyata masih ada orang seperti ini di sisi pangeran. Sepertinya aku harus bertindak hati-hati nanti. Pangeran, Nanyan dia. Bagaimana dia bisa pergi ke tempat yang kotor itu? Mungkinkah dia berubah jadi pembenci karena cinta, lalu membiarkan dirinya hancur? Beritahu Xiao Shiqing. Aku akan pergi sendiri ke pavilion Mancun. Baik. Pangeran, aku akan ikut denganmu. Tunggu saja. Setelah malam ini, namamu akan benar-benar hancur selamanya. Pavilion Mancun? Siapa kamu sebenarnya? Mengapa kamu memiliki lukisan keluargaku? Aku tidak mengenal keluargamu. Lukisan ini diberikan oleh Nona Liu kepadaku, dengan tujuan untuk membuatmu dengan sukarela datang ke tempat ini. Nona Liu? Liu Shikji.
Apa yang akan kalian lakukan? Wanita cantik yang masuk ke pavilion Mancun ini, hal pertama yang harus dibuang adalah harga diri dan rasa malu. Hari ini biarkan aku mengajarimu baik-baik tentang aturan di sini. Kemari kalian, lepaskan pakaiannya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku adalah orang milik kediaman Pangeran Zenan. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku. Kamu gadis kecil? Apa kamu benar-benar merasa dirimu begitu berharga? Pangeran muda sudah lama menjualmu kepada kami di pavilion Mancun. Mulai sekarang, akulah majikanmu. Tidak mungkin. Pangeran muda tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ini tidak mungkin. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan takut. Hari-hari indahmu baru saja dimulai. Dasar sampah. Ternyata kamu punya sifat yang keras juga. Bibi Yu. Sepertinya dia harus diberi pelajaran. Jangan pukul wajah ini. Ini adalah pohon uang kecilku. Kembali kau ke sini. Wanita sampah, hari ini aku akan membuatmu paham peraturan kami di sini. Yang mulia, mengapa Anda ada di sini? Jangan biarkan hal kotor ini mengganggu penglihatan Anda. Kalian berani sekali. Yang mulia, saya merasa dizalimi. Nona Nanyan, sudah dijual kepadaku oleh dia ke pavilion Mancun. Kami sedang mendidik orang kami sendiri. Apakah itu juga salah? Yang mulia, saya tidak melakukannya. Nanyan, akta penjualan ini jelas-jelas kamu sendiri yang mengambilnya dari kediaman pangeran. Bahkan jika kamu ingin membiayai pengobatan ayahmu, tidak seharusnya melakukan hal seperti ini kan? Tidakkah ini membuat yang mulia malu? Liu Shiki, semua ini adalah rancanganmu. Jelas kamu yang mencuri akta penjualanku dan memberikannya kepada Bibi Yu. Semuanya sudah disepakati harganya. Sekarang kamu berpura-pura tidak mau. Apa ini hanya untuk mencari simpati Tuan Muda Pangeran dan menjebak kami? Yang mulia, Anda harus membela kami. Jelas kalian dan Liu Shiqi telah bekerja sama untuk mencelakaiku. Cukup, Nanyan. Kamu ingin bermain tarik ulur agar aku merasa iba, kan? Apa yang kuberikan kepadamu di kediaman Pangeran Zenan masih kurang cukup? Baiklah, karena kamu telah menjual dirimu, maka kamu tinggallah di sini untuk mencari uang demi ayahmu. Yang mulia, dengarkan penjelasan saya. Kamu tidak akan mengatakan bahwa semua kejadian ini adalah jebakan dari Kiki lagi, kan? Aku tidak tahu. Dia yang memberitahuku bahwa orang tuaku ada di sini, makanya aku datang ke sini. Yang mulia, lihatlah ini. Lukisan ini. Dari mana kamu mendapatkan lukisan ini? Ini adalah ayah dan ibuku. Dari mana kalian mendapatkan lukisan ini? Kiki, ini. Pangeran, inilah aku yang sebenarnya. Apa Anda lupa? Bohong, ini sudah jelas adalah aku. Nanyan, aku sudah menjadi anak yatim piatu selama belasan tahun. Sejak kecil sampai sekarang, apapun selalu direbut oleh orang lain. Aku masih bisa menahan semua itu. Tapi mereka adalah orang tua kandungku. Apakah kamu tega merebut ini juga? Nanyan, kembalikan lukisan itu kepada Kiki. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk mengingat rupa orang tuaku. Mereka benar-benar orang tuaku. Kembalikan padaku. Kembalikan. Jika itu bukan milikmu, maka selamanya bukan milikmu. Kenapa kamu terus berusaha berpura-pura menjadi diriku? Siapa anak kandung mereka yang sebenarnya? Dengarkan saja apa yang akan dikatakan oleh mereka berdua maka akan ketahuan. Ayah. Ibu. Dari kedua orang ini, siapa anak perempuan kalian yang hilang waktu itu? Apa kalian masih mengenalinya? Putriku, sudah 15 tahun berlalu. Kamu pasti sudah sangat menderita. Ibu. Ibu, aku juga sangat merindukanmu. Ibu. Akulah putri kandungmu, Shiki. Aku tidak mengenalmu. Ayah, aku ini Shiki. Luka parut di wajahmu itu disebabkan oleh adik yang bermain tusuk konde saat kecil. Ayah mengira aku yang melakukannya, lalu mengurungku di gudang kayu selama beberapa hari. Apa ayah lupa? Omong kosong. Luka ini karena aku terjatuh saat bekerja. Shichiku pasti tahu akan hal itu, benar?
kan? Mengapa? Mengapa kalian berkomplot untuk berbohong? Padahal akulah putri kalian yang sebenarnya. Nanyan, ayah dan ibu sudah mengakuinya sendiri. Mengapa kamu masih berbohong? Yang mulia, merekalah yang berbohong. Mereka sudah berkomplot. Yang mulia, masalah hanya berdasarkan kata-kata saja ini. Meskipun ada yang berbohong pun kita tidak akan tahu. Namun ada satu hal yang tidak mungkin bisa membohongi siapapun. Katakan. Melakukan tes darah. Tenang saja, air ini disiapkan bersama dengan pengawal Xiao. Tidak akan ada kecurangan. Saya percaya pada Yang Mulia. Aku pun berharap kamu tidak membuatku kecewa. Yusan, sebelumnya tidak pernah dikatakan bahwa akan ada tes darah seperti ini. Sebelum ini tidak ada yang mengatakannya, ternyata ada urusan soal tes DNA. Jaga mulut istrimu, jangan melakukan hal yang berlebihan. Tenang saja, wanita tak berguna ini tidak akan berani melawanku. Tidak disangka, anak nakal ini bernilai begitu banyak uang. Apa kamu benar-benar ayah dari wanita hina itu? Putri yang sudah hilang bertahun-tahun saja, tega kamu jual. Sejujurnya, dahulu, akulah yang membuang dan meninggalkannya di luar. Dulu, karena belum punya anak laki-laki, aku masih bisa menyuruhnya bekerja, tapi sekarang sudah ada anak laki-laki, keluarga kami tentu tidak sanggup menghidupi orang tambahan. Sekarang, memanfaatkan dia untuk mencari uang sekolah putraku, itu bisa dibilang membalas budi karena sudah membesarkannya. Ini uang muka $1.000. Setelah urusannya selesai, aku akan memberimu sisanya. Pergilah dari sini dan jangan pernah kembali. Baik, baik, baik. Jangan khawatir. Tapi, urusan ini, apa kami hanya perlu mengaku bahwa kamu adalah putri kami? Apa tidak akan ada interogasi lainnya? Tenang saja, nanti, kalian hanya perlu banyak bicara, dan mengeluarkan beberapa tetes air mata. Baiklah, baik, baik. Ayah, kenapa bengong? Kita ini pasti keluarga sejati. Dialah putri yang asli. Nanyan, apalagi yang ingin kamu katakan? Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Aku adalah putri kandung ayah dan ibu. Nanyan, pada akhirnya kejahatanmu mencelakai dirimu sendiri. Aku dan Yang Mulia sudah memberimu begitu banyak kesempatan. Sekarang kenyataan sudah terpampang di depan mata, kamu masih saja tidak mengakuinya. Yang Mulia, aku tidak tahu kenapa bisa jadi begini. Aku benar-benar tidak membohongimu. Nanyan, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu malah membohongiku dan mempermainkanku. Saat seperti ini, tidak ada yang bersekongkol. Sandiwaramu sudah berakhir. Kebebasannya sudah aku bayar. Tapi kediaman-kediaman Pangeran Zenan milikku terlalu kecil untuk menampung ambisimu. Mulai hari ini, kamu bebas. Yang Mulia. Yang Mulia? Jimat harimau benar-benar milikku, ayah dan ibu juga orang tuaku. Aku tidak tahu kenapa bisa jadi begini. Kenapa tidak ada yang percaya padaku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas putri ayah dan ibu. Aku benar-benar putri kandung mereka. Tidak mungkin. Aku benar-benar putri mereka. Ini perbuatan kalian? Yang Mulia, semua ini adalah konspirasi. Aku dijebak. Aku mohon padamu, bukalah pintu dan temui aku sekali lagi, bolehkah? Yang Mulia. Yang Mulia, aku telah difitnah. Aku mohon padamu, Yang Mulia,
Bukalah pintunya. Yang Mulia? Yang Mulia? Jika Anda benar-benar tidak ingin Nanyan pergi, biarkanlah dia tetap tinggal di sini. Aku percaya Nanyan tidak akan berbohong lagi nantinya. Orang yang berbuat salah harus menerima hukumannya. Kali ini, aku tidak akan berbelas kasih lagi. Kiki, Nanyan sudah berkali-kali mencelakaimu. Kamu masih membelanya? Andai saja dia bisa berhati mulia sepertimu. Nanyan, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Yang Mulia. Sekarang kamu berpura-pura kasihan? Liu Shiki, jelas-jelas darahku juga bisa menyatu, tapi ada yang salah dengan airnya. Aku ingin bertemu Yang Mulia. Biar ku beritahu sejujurnya, 2 wadah air itu memang disiapkan oleh pengawal Xiao di bawah pengawasannya. Hanya saja, aku sudah bersiap lebih awal. Selama air di wadahmu cukup dingin, darah apapun tidak akan bisa menyatu. Itu tawas. Kamu memasukkan tawas ke dalam air agar semuanya menyatu. Ternyata kamu memang sudah mencuranginya. Aku akan memberitahu Yang Mulia. Bahkan jika Yang Mulia tahu pun memangnya kenapa? Memangnya menurutmu masih akan ada yang mempercayaimu? Biar ku beritahu kebenarannya. Aku mengambil segalanya darimu, hanya untuk menggantikan identitas Shichi milikmu dulu. Saat itu, orang yang kau selamatkan meski harus mengorbankan kedua matamu adalah Tuan Muda Shizi yang sekarang. Jadi, Yang Mulia adalah kakak Jinyu? Itu tidak mungkin? Ini benar-benar tidak mungkin. Liu Shiki, ternyata kamu merampas semua milikku. Shichi, Yang Mulia. Yang Mulia? Yang Mulia, dia telah membohongi Anda. Semua ini adalah kebohongan. Yang Mulia, semua ini adalah kebohongan. Nanyan, jika kamu masih tidak segera pergi dari sini, jangan salahkan aku jika bertindak kasar padamu dan ayahmu. Mengapa? Mengapa tidak ada yang percaya padaku? Semua ini salah. Semuanya salah. Mengapa orang-orang yang menyayangiku memperlakukanku seperti ini? Orang sepertimu, sama sekali tidak layak mendapatkan cinta. Yang Mulia, setelah ini, urusan kita sudah selesai dan tidak akan pernah bertemu lagi. Nanyan, jangan pergi. Yang Mulia, Anda sudah mabuk, biar saya melayani Anda beristirahat. Kamu sudah kembali? Selama aku bisa mengambil kesempatan ini untuk mengandung anak bangsawan, tidak akan ada yang bisa menggoyahkan posisiku. Yang Mulia? Kamu bukan Nanyan. Pergi kamu. Kamu bukan Nanyan. Bukan kamu. Wanita hina itu sudah pergi, aku tidak mengizinkanmu memikirkannya lagi. Kelak, kediaman Pangeran Zenan hanya akan memilikiku sebagai satu-satunya nyonya. Masih banyak waktu. Aku akan memilikimu. Ayah. Ayah, jangan khawatir. Meski aku diusir keluar, tapi aku masih punya uang. Aku masih sanggup membelikan obat untukmu. Putriku, ayah sangat tidak berguna sampai membuatmu di usia yang masih muda harus menderita sebanyak ini. Ayah, jangan bicara begitu. Saat aku masih kecil, kalau bukan ayah yang menyelamatkanku, aku pasti sudah lama tiada di tengah gunung itu. Tenang saja ayah, sekarang aku berjualan kue osmanthus tepung teratai. Aku sanggup menghidupimu. Para tetangga sangat menyukai kue buatanku. Hidup kita pasti akan membaik. Putriku, meninggalkan kediaman raja bukanlah hal yang buruk. Pangeran itu sangat berkuasa dan memiliki banyak musuh. Ayah hanya ingin kamu hidup dengan tenang dan aman. Ayah ingat kamu selalu mencari kakak dulu. Inilah yang sudah ayah tabung selama bertahun-tahun sebagai mahar untukmu.
Meskipun keluarga kita miskin, tapi apa yang dimiliki putri orang lain, kita juga harus punya. Jangan sampai karena ayah, semuanya jadi terhambat. Kakak Jinyu milikku sudah tidak menginginkanku lagi. Yang Mulia, jika Anda merasa tidak tega, apakah sebaiknya Anda bicara baik-baik dengan Nona Nanyan? Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Pelayan, aku dengar ada seorang gadis bernama Nanyan di ibu kota. Kue osmanthus tepung teratai buatannya, sungguh luar biasa. Yang Mulia. Yang Mulia. Kenapa kamu terburu-buru begitu? Ibu dari Nona Shichi telah datang. Yang Mulia Putra Mahkota. Ada masalah apa? Yang Mulia, Nanyan. Nanyan adalah putri kandung saya yang sebenarnya. Ini semua kesalahan suami saya yang jahat. Dia menerima sejumlah uang dari Nona Liu itu, lalu berbohong dengan mengatakan, Nona Liu adalah putri kandung kami. Seumur hidup saya sangat penakut. Waktu itu saat Nanyan dibuang oleh ayahnya, saya tidak berani menghalanginya. Bahkan membuatnya selama bertahun-tahun ini hidup tidak tenang. Bagaimanapun juga Nanyan adalah darah daging yang saya lahirkan sendiri. Saya benar-benar merasa sangat bersalah. Lalu soal tes darah untuk mengenali kerabat, semua itu sudah masuk dalam rencana Nona Liu. Nanyan adalah Shiki. Aku. Apa yang telah kulakukan? Yang Mulia, ini bukan salah Anda. Itu karena penyamaran Liu Shichi yang terlalu rapi. Hal terpenting sekarang adalah, kita harus segera menemukannya. Saya khawatir dia akan mencelakai Nona Nanyan lagi. Benar? Benar? Pergi cari Nanyan. Baik. Pemilik restoran Siang Man ternyata mengundangku secara langsung untuk membuat kue. Sepertinya hidupku dan ayah akan segera membaik. Tuan, kue akar teratai osmanthus sudah sampai. Silakan dimakan selagi hangat. Sayangku adik perempuan, sudah lama tidak bertemu. Kakak, bukannya kamu? Ah, benar. Kamu benar. Tanganku memang dipatahkan oleh Pei Jinyi. Bahkan aku dijebloskan ke dalam penjara. Lihatlah. Seharusnya di sini terukir kata tahanan. Tapi aku menggunakan pisau dan menguliti bekas itu sedikit demi sedikit. Kak, ayah sangat merindukanmu. Ikutlah aku pulang untuk menemuinya. Aku tahu waktu itu kamu hanya terbawa emosi. Situasi itu tidaklah mendesak. Yang harus dibereskan sekarang adalah kamu. Liu Shichi, apakah kamu yang menyelamatkan kakakku? Kiki. Apa kamu Kici yang dulu ingin dinikahi kakakku? Tutup mulutmu. Sebentar lagi aku akan menjadi selir putra mahkota. Aku sudah meninggalkan kediaman pangeran. Kenapa kamu masih tidak mau melepaskanku? Selama kamu masih bernapas di dunia ini, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan hati yang mulia. Bagaimana mungkin aku bisa tenang? Apa yang ingin kamu lakukan? Melakukan apa? Tentu saja menghancurkan wajahmu ini, lalu membuangmu ke sekumpulan pengemis. Biarkan mereka menikmatimu sepuasnya. Setelah kamu tiada, maka yang mulia tidak akan pernah merindukanmu lagi. Tahan dia. Kakak, kita adalah saudara yang tumbuh besar bersama. Diam kamu. Jika kamu benar-benar menganggapku sebagai kakakmu, saat Pei Jinyi mematahkan tanganku waktu itu, kenapa kamu tidak menghentikannya? Hah? Nanyan, menyerahlah saja. Sekarang tidak akan ada lagi yang datang menyelamatkanmu. Bahkan orang tuamu pun sudah tidak menginginkanmu lagi. Kamu itu benar-benar pembawa sial. Orang tuaku? Apa maksudmu? Kamu belum tahu ya? Ternyata dulu kamu bukannya hilang tersesat, tapi kamu dibuang oleh orang tuamu tersayang. Tidak mungkin. Kamu membohongiku. Bagaimana mungkin mereka membuangku? Bagaimana mungkin tidak? Bahkan kali ini pun mereka tidak mengakuimu. Itu semua karena mereka telah menerima sejumlah uang dariku. Kenapa? Kenapa semua orang melakukan ini padaku? Karena nasibmu memang rendahan, tapi masih saja berhayal, menginginkan hal yang bukan milikmu. Kamu, cepat lakukan. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana orang yang paling dia percayai, meletakkannya di atas papan telenan, seperti sepotong daging, lalu mencincangnya berkeping-keping. Kakak, ayah sangat merindukanmu. Dia masih menunggumu pulang. Berhenti. Nanyan, bagaimana keadaanmu? Kamu tidak perlu memedulikanku. Nanyan, Liu Shichi, berani sekali kamu. Berani berpura-pura menjadi Shiki untuk mempermainkanku, berulang kali membuatnya berada dalam bahaya. Bahkan berani berniat menghabisinya. Hukuman apa yang pantas untukmu? Yang mulia, apa maksudmu berpura-pura? Akulah Shiki. Aku tidak mencelakai Nanyan. Itu dialah yang menyandraku hingga ke sini. Katanya Nanyan membuatnya masuk penjara, dia ingin membalas dendam pada Nanyan, ini tidak ada hubungannya denganku.
Yang Mulia, Anda harus percaya padaku. Kita pernah mempertaruhkan nyawa bersama. Sampai sekarang pun kamu masih bersandiwara. Yang Mulia, aku tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Apa mungkin Nona Nanyan telah mengatakan sesuatu kepada Anda? Aku tahu dia pernah mencintai Anda, dan tahu dia cemburu padaku. Tapi Anda tidak bisa hanya mendengar sepihak darinya, lalu menuduhku seperti ini. Putriku sayang. Nona Liu, kita benar-benar tidak bisa menyinggung Yang Mulia Putra Mahkota. Apa yang harus dikatakan sudah dikatakan semua. Tidak, Yang Mulia, bukan begitu. Ini karena Nanyan bekerja sama untuk menjebak saya. Ayah, Ibu, apakah kalian tega menghancurkan putri kalian sendiri? Liu Shiki. Shiki milikku, makanan yang paling dia sukai adalah kue akar teratai bunga osmanthus. Cobalah sedikit. Yang Mulia. Wek. Jangan. Wek. Selama di kediaman pangeran, kamu tidak pernah memakan kue akar teratai itu, bahkan tidak pernah sekalipun membuatnya. Kamu sebenarnya sangat alergi terhadap bunga osmanthus. Bukan begitu, Yang Mulia. Dengarkan penjelasanku. Semua barang yang berasal dari kediaman Pangeran Zenan, semuanya memiliki tanda khusus. Ini semua adalah uang tutup mulut yang kamu berikan kepada pasangan suami istri Yusan. Liu Shichi, aku begitu mempercayaimu. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu memiliki hati yang begitu busuk, bukan saja mengusir Nanyan, bahkan sekarang ingin menghabisinya. Yang Mulia, aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Selama kamu menganggapku sebagai Shiki belakangan ini, kamu sangat perhatian dalam menjagaku. Tidakkah ada sedikit saja rasa cinta untukku? Aku berbuat baik kepadamu, karena aku salah mengiramu sebagai penolong nyawaku, sedangkan budi itu adalah hasil curianmu. Sudahkah kamu memikirkan hukumannya saat rahasiamu terbongkar? Barang ini, kamu tidak layak memegangnya. Pengawal Xiao, bawa kedua orang ini pergi. Ingatlah, jangan biarkan mereka tiada dengan begitu mudah. Hahaha. Jangan Yang Mulia. Aku salah. Semua ini aku lakukan demi Yang Mulia. Aku ingin di hati Yang Mulia. Hanya ada aku seorang. Ini semua karena Nanze, dia yang ingin melakukan kejahatan itu, bukan aku, Yang Mulia. Dasar wanita kejam. Kamu sendiri yang ingin menghabisinya, tapi malah ingin menyeretku juga. Jika harus tamat, kita tamat bersama. Bawa pergi. Jangan Yang Mulia. Aku adalah Shichi. Anda pernah bilang, apapun yang aku lakukan, Anda akan memaafkanku. Yang Mulia, Anda tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Yang Mulia. Nanyan, kali ini, aku tidak akan melanggar janjiku lagi. Bagaimana keadaannya? Pangeran, jangan khawatir. Nona Nanyan hanya mengalami beban pikiran yang sangat berat, ditambah lagi dengan guncangan emosi yang membuatnya pingsan karena sangat panik. Saya akan meresepkan beberapa ramuan obat untuk memulihkan tubuhnya. Keadaannya akan membaik dalam waktu setengah bulan. Saya permisi undur diri. Shiki, setelah berpisah sewaktu kecil, aku telah menjelajahi seluruh negeri untuk mencarimu, karena takut kamu sendirian di luar sana dan diperlakukan tidak adil. Ternyata pada akhirnya, aku sendirilah penderitaan terbesarmu. Akhir-akhir ini aku terus teringat atas semua kesalahan yang pernah kulakukan, dan kata-kata kasar yang pernah kuucapkan. Itu semua karena aku tidak mempercayaimu, tidak melindungimu, dan tidak menghargaimu. Semuanya adalah kesalahanku. Setelah kamu pergi hari itu, aku sangat menyesal. Sekarang, bagaimana aku harus menghadapimu? Shiki, kamu sudah sadar? Siapa yang kamu panggil? Shiki, aku sudah tahu semuanya. Itu semua kesalahanku. Mulai sekarang, aku berjanji akan padamu. Siapa itu Shiki? Namaku bukan Shichi. Namaku Nanyan. Lagi pula, memangnya kita saling kenal? Sepertinya karena guncangan yang hebat, hal itu membuatnya sementara ini melupakan semua masa lalu yang buruk itu. Shichi. Di mana Shiki? Shichi. Kamu salah orang. Pangeran, Anda sudah mencari selama 3 hari 3 malam. Jika tidak segera istirahat, tubuh Anda akan mencapai batasnya. Kalian sekelompok sampah. Mencari satu orang saja tidak bisa? Apa gunanya aku memelihara kalian? Aku pun tidak berguna. Bahkan tidak bisa menjaga orang yang kucintai. Hutan. Benar, Shiki ada di dalam hutan. Shiki. Pangeran. Shichi. Kakak Jinyu. Kita bertemu lagi. Shichi. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi.